Cerita diawali bocah-bocah yang akan pergi ke sekolah dengan menggunakan bis. Setelah bis memasuki cahaya yang dikuasai tim counter, mereka langsung mengetahui ada yang tak beres. Dalam perjalanan, si supir mengemudikannya dengan ugal-ugalan, membuat bocah-bocah itu ketakutan. Mereka segera bergegas menyelamatkannya. Mungkin biasa menjadi masinis kereta kali ye, dia menabrak apapun yang menghalanginya. Ulahnya ini membuat bocah-bocah ketakutan dan menangis. Hingga di suatu jalan, mereka memasuki area dalam perbaikan jalan. Berkat keberanian Mae-ok, dia berusaha untuk menghentikan laju bis. Sayangnya tak berhasil. Hana melanjutkan aksinya walau mendapat perlawanan. Untunglah dia dapat masuk ke dalam bis dan mencoba mengendalikannya. Dengan dibantu Motak, mereka berusaha menghentikan laju bis. Mereka terus mendapatkan perlawanan. Dengan susah payah, akhirnya mereka dapat menghentikan laju bis. Tak berhenti sampai di situ, supir bis itu menyandra bocah. Kemunculan So-moon dapat menyelamatkannya, walau supir itu meloncat ke sungai. Dengan kekuatannya, So-moon dapat menolong si bocah dan menjatuhkan pria tersebut. Karena ruh jahat itu bangkit lagi, tampolan So-moon seperti tendangan bola Ronaldo aja deh, hingga terpental jauh. Karena dia yang dapat mengalahkannya, maka So-moon yang mengeluarkan ruh jahat yang ada di tubuhnya. Selesai bertugas, mereka menemui Wigen di alam Yung. Sementara Motak telah kembali ke tim polisian, hingga mereka membutuhkan penggantinya untuk menemani So-moon. Masalahnya belum menemukan kandidat yang cocok. Hanya Jangmul yang tak tidur saat kembali ke markas mereka. Walau So-moon paling junior, tapi dia memiliki kekuatan terbesar di tim counter. Dia melatih timnya agar bisa mengendalikan kekuatan dengan tenaga dalamnya dengan berlatih mengangkat bola. Mae-ok berhasil walau hidungnya mimisan, dan Hana sudah dapat menguasainya dengan baik. Hanya Motak yang payah tak dapat mengangkat bola, tapi hanya dapat mengangkat semut. Pedro ye. Di bagian lain, tim damkar baru saja tiba di pool. Mereka melanjutkan ke Balai Manula untuk membuat kimchi bersama retail Jangmul. Ulah Pak Jangmul yang ngerecokin emak-emak sedang bekerja disumpal mulutnya dengan kimchi. Di tempat lain, seorang pria sedang menganiaya istrinya guna mendapatkan uang untuk membayar hutang karena judi. Kedatangan So-moon dan Hana dapat menghentikan ulahnya dan memberikan pelajaran pada suami yang tak melindungi keluarganya. Mereka membawa Junhui dan ibunya ke resto untuk memakan mie ayam buatan tim counter. Minji yang sedang hamil senang karena bayinya normal dan sehat. Wajahnya menjadi cemas setelah menonton berita di televisi jika sumber keuangan yang membangun rumah dinasti kabur setelah melarikan uang nasabah, termasuk dirinya yang menjadi korban. Suaminya berusaha agar istrinya tak panik. Di Cina, kumpulan roh jahat pimpinan Huang Pil sedang mengamati foto CEO Li sebagai buronan yang kabur dengan membawa uang nasabah yang dikabarkan bunuh diri. Tim counter dari Cina menyelinap ke rumah Huang, tapi aksinya ketahuan sehingga satu persatu counter Cina itu pun tewas. Termasuk pimpinan mereka. Geli yang membunuh si Ahjuma mendapat kekuatan baru untuk menyembuhkan sakit temannya. Dengan tewasnya mereka, kini Huang Pil dan gengnya mendapat kekuatan baru. Tewasnya tim counter teman mereka membuat roh jahat pimpinan Huang kekuatannya seimbang dengan mereka. Hal ini pasti akan menyusahkan mereka untuk menangkapnya.
Motak panik karena mereka belum mendapatkan tambahan tim counter baru, sementara mereka akan menghadapi musuh yang seimbang. Bu Wigen masih belum mendapatkan keberadaan Hwang. Sementara ini dia meminta So-moon untuk fokus berlatih menghadapi mereka. Di atas kapal, Hwang bersama timnya sedang menuju ke Korea. Di tempat lain, Junhui kedatangan tamu tadi undang yang mencari ayahnya. Berkat semangat So-moon, kini mereka jadi bersemangat menghadapi roh jahat Choi Sung. Pendengaran Hana yang kuat dapat mendeteksi jika Jin-hui sedang mengalami masalah. Di tempat lain, Bu Jun-hui akan dijadikan jaminan ayahnya yang masih di penjara untuk diambil organ tubuhnya. Hadirnya cahaya di tempat mereka menghentikan kejahatannya. Aksi mereka dimulai dengan tampolan Hana yang membuat bodyguard itu terpental. Tak butuh waktu lama, So-moon mengalahkannya, begitu juga dengan Motak dan Hana berhasil mengalahkan si botak. Hade, PA, badan aja gede ya. Sementara pimpinan mereka diangkat ke tiang. Duh, mirip gantungan baju aja. Tak disangka tenaga dalam Motak berhasil menghentikan laju pisau yang akan mengenai Junhui. Berkat pertolongan Mae-ok, Bu Junhui dapat disadarkan kembali. Tak hanya sampai di situ, ulah So-moon sengaja agar mereka saling berkelahi satu sama lain. Koplak ye. Setelah kejadian itu, mereka merawat ibu dan anaknya. So-moon meminta kedua sahabatnya untuk bekerja paruh waktu dengannya untuk mengajari Junhui. Ulah konyol So-moon selalu membuatnya terkejut. Polisi menangkap dan menginterogasi para begundal. Di tempat lain, Motak begitu senang dapat menghentikan pisau terbang. Aksi kocaknya selalu membuat ulah. Seorang pria katro bernama Jokbong bertemu dengan Sumin dalam kencan butanya. Tapi Sumin tak tertarik karena Jokbong selalu membicarakan kotoran sapi. Hade. Jokbong bermaksud akan mengembalikan ponsel Sumin yang tertinggal, tapi apes malah tertabrak truk setelah menyelamatkan Sumin. Kejadian itu disaksikan Motak yang akan pergi ke kantor polisi. Motak membawanya ke rumah sakit. Dalam sekaratnya, dia bertemu dengan Wigen, si wanita berrambut perak. Wigen membawanya ke alam Yung karena telah menyelamatkan orang lain. Jika dia mau bergabung menjadi tim counter, maka Wigen akan membangunkannya dari sekaratnya. Dengan pekerjaan barunya menangkap ruh jahat. Dalam kasus penipuan dana nasabah, hakim memutuskan 2 tahun penjara pada Song-guk. Tentulah diprotes nasabah karena dia melarikan uang 120 miliar. Saat menuju parkiran basement, Song-uk tak mengira jika Hwang bersama tim counter mencarinya karena Hwang juga bagian nasabah yang tertipu olehnya. Song-guk mengaku tak tahu di mana uangnya berada karena CEO Lee yang menyimpannya. Karena tak mau memberitahukan di mana uangnya, dia pun jadi bulan-bulanan mereka. Apesnya, aksi mereka diketahui Sumin sehingga jadi masalahnya. Di tempat lain, para nasabah terus berdemo meminta keadilan hingga seorang pendemo akan membakar dirinya dengan bensin. Jusok, si petugas damkar, berusaha menenangkannya karena dia juga menjadi korban penipuan. Tapi kekesalan pria itu sudah pada ubun-ubunnya karena keluarga meninggalkannya. Dia berhasil membakar diri. Untunglah petugas telah menyiapkan tabung pemadam dan membawanya ke rumah sakit. Minji yang berhasil dibawa ke rumah sakit harus kehilangan bayinya yang masih di dalam perut. Dalam sekejap kebahagiaan mereka pun hancur. Apalagi istrinya juga tak tertolong. Kasihan si Jusok sudah kehilangan uang, bayi, dan sekarang istrinya. Tim counter pun berduka dan datang ke rumah duka. Jusok merasa hidup ini tak adil. Pria yang ingin mati membakar dirinya malah terselamatkan. Sementara istrinya yang ingin hidup malah meninggal. Wigen tak dapat membantu So-moon karena tak berhubungan dengan ruh jahat.
Para konter Cina itu berhasil mendapatkan uang milik Pak Li yang dibawa kabur dari nasabah. Melihat ada cahaya, Huang ingin bertarung dengan mereka guna mengetahui kekuatan konter Korea. Jokbong yang terlihat katro akhirnya bergabung dengan tim konter. Di tempat lain, keberadaan Wong mulai berulah dengan menjatuhkan korbannya dari atap gedung. Sementara Hana dan Somun sedang melatih Jokbong anggota baru mereka. Ulah konter Cina bernama Wong mulai diketahui mereka. Mae-ok terkejut melihat korbannya patah tulang beberapa kali. Hana dapat menemukan Wong yang masih di TKP dan langsung menyerangnya. Dia mengetahui jika Wong orang yang membunuh teman mereka saat di Cina. Pertarungan mereka alot, karena Wong tak mudah dikalahkan walau Hana dan Motak telah mengoroyoknya, namun tetap kewalahan. Hanya Somun yang dapat mengalahkannya. Wong kabur di saat Somun menolong Motak yang terjatuh. Pertarungan mereka disaksikan dua begundal lainnya. Hana memberitahukan jika bukan hanya Buso yang tewas, tapi Minji wanita hamil itu juga jadi korbannya. Untuk menemui korban yang dianiaya, Somun menakut-nakutinya hingga membuat polisi yang menjaganya kabur. Hana membaca pikiran pria tersebut dan menemuinya di TKP. Dia membutuhkan bantuan Somun untuk mendapatkan pikiran mereka. Hingga akhirnya dapat melihat Minji yang memang masuk ke dalam lift di mana mereka sedang beraksi. Dia datang pada waktu yang salah. Hana memberitahukan apa yang telah dilihatnya. Di bagian lain, Wong kesakitan karena tulang-tulangnya rontok setelah dihajar mereka. Somun bertemu dengan Huang. Mereka saling adu kekuatan. Aksi mereka diketahui Mae-ok dan Hana. Kini masalahnya di resto sedang banyak anak-anak TK. Huang mengakui kehebatan Somun. Dia berusaha memprovokasinya. Setelah Huang pergi, Somun yang menghabiskan kekuatannya langsung mimisan dah. Wah, harus disumpel daun sirih kayaknya. Mereka harus segera menangkapnya sebelum ada korban baru. Mereka sedang membereskan peralatan damkar. Tiba-tiba Josuk membawa kabur mobil damkar. Motak mengetes kemampuan Jokbong untuk meloncat, tapi dia mengecewakannya. Jusok memalangkan mobil damkar di terowongan dan menghentikan laju bis yang membawa Songguk. Rupanya Jusok salah paham jika Songguk orang yang telah membunuh istrinya. Motak datang tepat pada waktunya. Karena ulahnya, dia jadi berurusan dengan polisi dah. Markas mereka telah diketahui Huang. Pak Jangmul memindahkan mereka ke gudangnya dan membuat mereka terkejut. Selain luas, fasilitasnya pun lengkap. Mereka harus fokus berlatih karena counter Cina begitu kuat. Kekuatan Moon dapat mengalahkan teman-temannya. Hanya Hana yang masih penasaran karena dulu dia dengan mudah mengalahkan Somun. Di lapas, Jusok yang terdiam malah membuat napi lainnya tersinggung. Hingga mereka jadi berkelahi, Bray. Di dalam sel, Jusok terus berulah, dia ingin bunuh diri. Aksi ini memancing ruh jahat menghampirinya. Dengan menyamar sebagai istrinya, ruh jahat itu merasuki tubuhnya. Mendengar ada yang bermain piano, Hana teringat masa di sekolah, yang ternyata pianis itu temannya. Tapi saat mereka masuk ke dalam ruangan, Hana menemukan teknisi piano itu ternyata ruh jahat yang langsung menyerangnya. Perkelahian pun terjadi, tak sulit Hana mengalahkannya. Dimanapun berada, Wong selalu berulah. Atas petunjuk Jokbong, mereka bergegas ke lokasi di mana ruh jahat berada. Mereka mendatangi peternakan sapi di mana Jokbong berasal. Setelah Somun mengeceknya, ternyata tak menemukan ruh jahat yang dicarinya. Tentu membuat teman-temannya jengkel merasa dikerjai.
Hana yang dapat mencium keberadaan ruh jahat menyuruh mereka untuk mendatangi museum. Jangmul dan Mae-ok yang tiba duluan di lokasi terkejut jika ruh jahat itu rupanya kelompok Hwang. Sementara teman-teman lainnya masih dalam perjalanan. Para orang tua itu jadi bulan-bulanan deh. Dalam situasi kritis, Jangmul terancam tewas. Songmun muncul dan dapat mengimbangi pertarungan. Sementara, Mae-ok menolong Jangmul yang sudah sekarat. Di bagian lain, Hana dan Jokbong mencari ruh jahat di sekitar alang-alang. Dia kewalahan karena ulah heli yang timbul tenggelam. Sementara, si Motak membantu Mae-ok yang hampir terkalahkan. Sebuah kerjasama yang baik mereka dapat membuat si Wong tak berdaya. Rupanya Songmun hampir dapat dikalahkan Hwang. Untunglah masih ada sisa kekuatannya sehingga dia dapat membalikan situasi. Keberadaan Pak Tua membuat peluang buat Hwang untuk menembaknya. Tak ingin Pak Jangmul tewas sehingga Songmun malah yang tertembak setelah menolongnya. Di tempat lain, Hana membuat si heli kabur setelah tertampol dengan senjatanya sendiri. Ruh jahat yang berada di tubuh Wong dikeluarkan oleh Mae-ok, hingga dia dapat bertemu dengan temannya Misun. Bukannya berterima kasih, Pak Jangmul malah ngoceh-ngoceh pada Songmun karena dia menyelamatkan dirinya, tapi mengorbankan nyawanya. Jika Songmun tewas, maka berakhirlah tim counter mereka. Kini dialah pilar utamanya. Setelah perkelahian itu, mereka pun babak belur deh. Hwang tak menyangka jika Songmun lebih kuat darinya. Kesal mendengar ocehan si heli, Hwang pun menghukumnya. Merasa tak bisa membantu mereka, Jokbong balik ke peternakan. Mirip Spider-Man aja si Hana berlatih meloncat-loncat di ketinggian. Jokbong menyuruh ayahnya menjual saja sapinya dan melunasi pinjamannya daripada repot-repot. Tapi idenya ditolak. Mereka akan menjemput Jokbong lagi. Tak mungkin membiarkannya dengan rasa bersalah karena kekuatan penciumannya menghilang dan dikarenakan Hana yang terluka. Jokbong disuruh ayahnya mengantarkan makanan ke kepala desa. Di rumah kepala desa, anaknya dari kota datang menemuinya. Ternyata telah dirasuki ruh jahat sedang berusaha membunuh ayahnya. Jokbong mengetahui ulah ruh jahat, dia berusaha menolongnya. Maka terjadilah perkelahian. Aksi Jokbong terhubung pada Jongkook. Ayah Jokbong yang akan membantunya malah menjadi korban. Dalam perjalanan, mereka mempercepat laju mobilnya. Setelah mencium kotoran sapi, malah kekuatan Jokbong bangkit lagi hingga dengan mudah dia dapat mengalahkannya dan mengeluarkan ruh jahat dari tubuhnya. Berkat keberaniannya, dia mendapatkan pujian dari Wigen dan sepatu baru hadiah dari ayahnya. Hwang mendapat cerita jika wanita yang mereka bunuh di lift berhubungan dengan tim counter. Ruh jahat yang ada di dirinya mulai menghasut Jusok saat bertemu dengan pengacaranya. Di persidangan Jusok, Hwang dan bawahannya datang. Jusok yang sudah dipengaruhi ruh jahat malah mengakui perbuatannya. Dan akan terus melakukan balas dendam pada Sung-ok, orang yang telah membunuh istrinya. Tentu ocehannya mengejutkan persidangan. Aksi Jusok membuat Hwang senang. Dia tipe orang yang dicarinya selama ini yang dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Usaha Songmun untuk membangkitkan motivasi dan kepercayaannya pada Jusok tak digubrisnya lagi. Yang pasti dia tak akan memaafkan pelaku yang telah membunuh istrinya. Hwang menyelinap ke rumahnya dan terus menguntit guna mencari tahu pribadi Jusok dan istrinya. Di tempat lain, Hana memberitahukan timnya jika Jusok tak terima dengan putusan hakim yang terlalu ringan tak sebanding dengan kematian istrinya. Sambil ngajak jalan-jalan neneknya, Songmun menceritakan Jusok, orang yang selama ini telah berbuat baik pada mereka.
Sementara ruh jahat yang berada di tubuhnya terus memprovokasi Jusok untuk kabur dari lapas dan melakukan balas dendam. Pertentangan kebaikan yang ada di dalam dirinya terus membuatnya bimbang karena ulah ruh jahat yang terus memprovokasi untuk segera memberontak. Dengan dalih telah menewaskan istri dan bayinya. Sikap keraguan dalam dirinya hancur setelah Huang menjenguknya di penjara guna memprovokasinya. Teriakan Jusok membuat petugas menegurnya. Tapi Huang malah membunuh dan merusak CCTV di ruangan tersebut. Jokbong kembali bergabung dengan mereka dan membuat kejutan untuknya. Kekuatan penciumannya dapat menemukan di mana ruh jahat berada. Di tempat lain, Heli datang ke kantor manajemen untuk meminta uangnya. Tapi malah dilecehkan dan akan dibunuh. Berkat penciuman Jokbong, mereka dapat menemukan di mana ruh jahat berada. Kedatangan mereka disambut baik pemilik tempat tersebut. Sementara Heli dengan mudah mengalahkan ketiga pria yang ditemuinya. Kedatangan Moon terlambat karena Heli telah pergi dari lokasi. Pengejaran mereka jadi terhenti karena kebocoran gas yang disebabkan Heli. Dia mengungkapkan kekesalannya karena tim counter dapat mengendus keberadaan dirinya sebelum dia berhasil mendapatkan uangnya. Di bagian lain, Jusok selalu mendapat provokasi baik dari ruh jahat maupun dari Huang yang tadi siang menemuinya. Malam harinya, Huang dan Heli kembali ke lapas dan membuat tak berkutik petugas. Merasa dipermainkan, Jusok jadi marah. Sayangnya, kekuatan Jusok tak sebanding dengan Huang dan juga Heli. Mereka kesal karena Jusok tak mau memaafkan pelaku pembunuhan istrinya, tapi tak berbuat apa-apa. Motak memberitahukan jika mereka harus menangkap orang yang memiliki tato seperti pada gambarnya. Dalam mimpinya, Jusok ditemui kembali ruh jahat. Bangun dari tidur, para begundal itu mendatangi dan mencari gara-gara, Bray. Jusok mulai mengetes kekuatannya hingga membuat mereka terkejut. Di pintu masuk, Somun membawakan perlengkapan untuk Jusok. Aksi Jusok yang selalu diprovokasi terpancing untuk melakukan aksi jahatnya. Sesaat kemudian, sirine lapas berbunyi hingga membuat kehebohan. Somun yang baru saja keluar lapas mendengar sirine tersebut. Tak sulit bagi Jusok kabur dari tempat tersebut. Dia melihat aksi Jusok telah dikuasai ruh jahat kabur dari lapas. Di saat Somun akan menjenguknya di lapas, dia melihat aksi Jusok telah dikuasai ruh jahat kabur dari lapas. Tak terima dengan saran yang diberikan Somun, dia malah menyerangnya. Dengan kekuatan, Somun berhasil membebaskan dirinya. Tapi saat dia menolong Jusok dari tembakan petugas lapas, si Koplak malah kabur. Dia yang sudah dikuntit Huang terus mengikutinya. Kaburnya Jusok dari lapas diketahui Hana. Mereka harus segera menangkapnya. Mereka bergegas mencarinya di pusat perawatan Songguk. Tapi tak ada tanda-tanda Jusok datang menemuinya. Polisi memberitahukan ibu Jusok jika anaknya kabur dari lapas. Setelah kepergian petugas, Jusok benar-benar datang menemui ibunya. Walau anaknya telah berbuat salah, tapi namanya ibu pasti akan menolongnya. Polisi yang masih memantau rumahnya membuahkan hasil karena melihat Jusok keluar dari rumahnya. Dengan kekuatannya, Jusok kabur kembali setelah membuat petugas tak berdaya. Aksinya membuat sedih ibunya. Kedatangan Somun dan Hana terlambat karena Jusok telah menghilang. Hana dapat berkomunikasi dengannya bahwa ibunya sakit, tapi si Jusok tak mau menyerah. Di bagian lain, mereka menemani ibunya dirawat di rumah sakit. Jusok berencana untuk membunuh Songguk. Dia didekati Heli guna memprovokasinya, guna membunuhnya. Kesal dengan ocehannya, membuat si Jusok mencekiknya. Huang mengakui jika pria itu luar biasa hebat.
Di tempat lain, mereka mulai menyadari jika tingkah Jusok berubah, sepertinya ada ruh jahat di tubuhnya. Begitu juga dengan polisi mencurigai mengetahui jika tak ada rekaman CCTV di lapas sehari sebelum Jusok kabur dari lapas. Kini hanya Hwang orang yang harus dicurigai di balik kaburnya Jusok. Dengan penciuman Jokbong yang kuat, mereka dapat mengetahui jika Hwang berada di rumah sakit. Dia merusak ruang operasi di saat ibu Jusok sedang dioperasi, tentu agar Jusok terhasut dan marah. Mengetahui Somun datang ke rumah sakit, Heli membunyikan alarm kebakaran guna mengalihkan perhatiannya. Untunglah mereka belum terlambat untuk menyelamatkan Bu Jusok. Motak mendapat informasi di mana tempat Lee selalu melakukan tato. Dengan menyamar, Mae-ok dan Hana mendatangi tempat tersebut dan dapat menangkap Lim, orang kepercayaan Lee. Setelah menyelidiki keberadaan CEO Lee, ternyata dia tak mati bunuh diri. Dia masih hidup. Jasadnya padahal terbakar, itu berarti laporan otopsi dipalsukan. Akibat ulahnya menipu, puluhan orang pun bunuh diri. Waduh, mereka harus dapat menemukan Lee lebih dulu, sebelum kelompok Hwang. 9 tahun lalu, awal Mae-ok bergabung dengan Counter. Dia baru menyadari jika dia memiliki kekuatan. Kedatangan Motak menolongnya dan membuat para begundal itu pingsan dan kabur. Begitu juga dengan kemampuannya yang dapat menyembuhkan luka. Motak terkejut dengan kemampuannya. Bocah itu bernama Lim yang kini jadi bawahan CEO Lee. Heli menculik Songguk dan membawanya ke gudung kosong untuk memancing Jusok membunuhnya. Rencananya berhasil, Jusok menemuinya. Lagi-lagi, Somun tiba di TKP, tapi dia EGP ajalah dia mencekiknya hingga tewas dan menyerang mereka. Hingga Hana tertikam. Jusok mengambil Ru Song-ok, tentu kekuatannya semakin besar. Dengan terpaksa, Somun harus melawan pada Jusok yang mendapat dukungan dari ruh jahat. Dia dapat mengalahkannya walau harus menghadapi perlawanan. Hwang mencampuri urusan mereka di saat Jusok dikalahkan. Sementara Hana yang terluka harus menghadapi Heli. Kedatangan tim lainnya terlambat karena Hana sudah pingsan. Hwang menemui ruh jahat yang ada di tubuh Jusok. Dia belum dapat menguasai tubuh sepenuhnya karena keinginan balas dendamnya belum maksimal. Di alam Yung, Bu Wigen berharap kekuatan Hwang dan Jusok tak boleh menyatu karena akan mengalahkan mereka. Hana masih tak sadarkan diri karena lukanya. Karena ulah Hwang yang ikut campur, Somun tak dapat membawanya. Setelah siuman, Jusok mengetahui jika pembunuh istrinya adalah Hwang. Tapi dia menyalahkan CEO Lee, orang yang membuat masalah karena penipuan. Di tempat lain, berita kaburnya Jusok diketahui CEO Lee. Dia orang yang telah menipu kematian Lee. Kepala detektif ngoceh-ngoceh dengan kaburnya Jusok, dan kini dia malah membunuh Song-uk. Dengan menyamar sebagai pengacara, Heli menemui pil bawahannya Lee. Karena menolak jadi pengacaranya, dia pun dibunuh coy. Hwang menyelamatkan Jusok malam itu dan meninggalkannya. Dia kecewa karena Hwang sengaja menjadikan dirinya umpan untuk bertemu Counter. Kini dia tak mau bekerja sama lagi dengannya. Jika ulahnya membunuh istri dan bayi Jusok diketahuinya, maka Jusok juga akan membuat perhitungan dengannya. Setelah beberapa hari, Hana pun siuman. Tentu membuat senang teman-temannya. Jokbong menyamar sebagai pembeli apartemen mendatangi kantor proyek dengan menggunakan kamera khusus. Motak memantaunya. Dia jadi kesal karena Jokbong tak mau menuruti perintahnya. Mereka telah memperkirakan jika Jusok mengincar Lee untuk target pembunuhan berikutnya atau mungkin orang-orang yang telah menipunya. Selain menangkap Lee, mereka harus menghentikan penipuan yang akan terjadi.
Mereka mendatangi kantor asosiasi proyek konstruksi, tapi tak menemukan banyak warga. Di tempat lain, perusahaan sedang mengumpulkan warga untuk menyerahkan rumahnya dan mengusirnya agar meninggalkan rumahnya dalam 3 hari ke depan. Padahal warga telah tinggal 30 tahun di tempat tersebut. Karena akan dibangun proyek apartemen baru. Wah, kok mirip ya kayak dengan kenyataan kita. Kedatangan konter berpura-pura akan bermain badminton di mana mereka berkumpul. Mereka menyuruh warga untuk menuntut. Setelah adu mulut, mereka pun berkelahi. Ulah kocak Songmun membuat mereka saling menampol dah. 2 tahun lalu warga telah protes pada pengembang karena masalah ganti rugi yang tak jelas. Saat itu Minji menghentikan mobil CEO Oli, tapi malah mendapat cacian dan hinaan. Hingga membuat Yusok marah, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. 오빠, Setelah menangkap anak buah Lee, kini Jusok tahu jika Lee masih hidup. Aksi brutal Jusok harus segera dihentikan. Kedekatan Dowi dan Hana dikuntit terus oleh Heli. Dendamnya pada Hana membuat dia menyakiti Dowi. Hal ini membuat Hana menjadi marah karena dia teman dekatnya. Perkelahian pun berlangsung. Usaha Heli untuk membunuh Hana dihalangi Dowi hingga dia yang jadi korban. Tak diduga perkelahian mereka menguntungkan Hana dengan datangnya Hwang. Karena Hwang juga ingin membunuh Heli karena dia kesal Heli telah meninggalkannya. Kedatangan tim counter berhasil menyelamatkan Hana dan temannya Dowi. Mae-ok segera menolongnya. Mereka tahu jika Hwang dan Heli kini bermusuhan. Tapi jika Hwang membunuhnya, tentu kekuatannya akan bertambah. Dowi berhasil diselamatkan Mae-ok. Dia juga telah menghapus ingatannya tentang Heli. Sesaat kemudian, Dohee pun siuman. Sejak sekolah, Dohee menyukai Hana, bahkan mereka pernah dekat saat di sekolah. Di tempat lain, Heli sangat marah karena ulah Hwang yang telah melukai dirinya. Mereka membagi tugas, Motaek menemui kaki tangannya guna menangkap Lee, dan Songmun mencari keberadaan Hwang. Motak mengetahui jika ulah kaki tangannya ini yang telah memasukkan laporan otopsi kematian Lee. Di tempat lain, Jae-yul menemui Lee. Lee menuduhnya jika Jae-yul bersekongkol dengan polisi. Tapi dia mengaku tak mengenal Mae-ok. Entah mengapa dia selalu menemuinya. Jae-yul heran mengapa Mae-ok begitu perhatian padanya. Mae-ok tak mau pergi walau dia telah mengusirnya. Hingga Jae-yul mengkhianatinya dan membawa Mae-ok pada Lee sebagai sandera. Para bodyguard itu menyuruh Mae-ok mengajak Motak untuk menemuinya. Tentu perintah itu menguntungkan Mae-ok. Awalnya Motak menolak karena dia sedang mencari Lee di lapangan golf. Tapi suara Mae-ok mencurigakan, dia pun menemuinya. Tiba di lokasi, Motaek disambut dengan serangan. Untunglah dia dapat segera menaklukkan para begundal itu. Begitu juga dengan Mae-ok dapat melepaskan ikatan dan mengalahkan mereka. Motak mengetahui jika semua ini ulah Jae-hyul yang menyerahkan Mae-ok pada mereka. Di bagian lain, Jae-hyul terkejut dengan kehadiran Jusok di rumahnya guna mencari tahu di mana Lee berada. Dengan bantuan bodyguardnya, mereka menemui Lee yang sedang bermain golf. Tapi kedatangan Jusok lebih dulu menemui Lee. Dengan kekuatannya, Jusok dapat berbuat apa saja terhadap Lee. Usaha Jusok untuk membunuh Lee terganggu dengan datangnya mereka. Motak meminta Mae-ok membawa Lee, sementara dia akan menghadapinya. Mae-ok membawanya dengan mobil golf. Walau terseok-seok, Motak masih dapat memperlambat Jusok untuk membunuh Lee hingga memborgolnya. Ulah Motak membuat Jusok tambah marah. Karena dia menyembunyikan Lee dan pembunuh istrinya masih berkeliaran bebas. Motak mengingatkan bahwa mereka harus menghentikan aksi Jusok sebelum roh jahat itu menguasai dirinya. Mendengar hal itu membuat Jusok jadi ragu untuk membunuh Motaek. Dia mengurungkan niatnya membunuh. Ulahnya ini membuat ruh jahat jadi marah.
Setelah melepaskan borgolnya, Jusok kembali mengejar Lee. Sebelum Lee tewas dicekik, Motaik menembakkan pistolnya pada Jusok. Kesempatan itu dimanfaatkan Lee untuk kabur dengan mobil golfnya. Dalam situasi kritis, tim counter datang, Mae-ok segera menyembuhkan luka-luka Motak. Sementara Jisuk pun kabur dari TKP. Dia diocehi ruh jahat karena telah membiarkan Lee pergi. Padahal dia telah menyuruhnya untuk membunuh siapa saja yang menghalanginya. Jusok dapat mengeluarkan peluru dari tangannya. Gagalnya Jusok membunuh Lee membuat Hwang kecewa. Jusok berencana untuk membunuh tim counter karena telah menghalangi aksinya. Tapi ocehannya ini tak dipercaya Hwang karena dokter yang telah memasukkan kematian Lee saja dibiarkan hidup. Jukbong yang berada di jalanan memberitahukan bau yang diciumnya di sekitar hotel yang pernah mereka razia. Di dalam hotel, Jusok masuk ke dalam lift. Mereka bertemu di hotel, tapi kehilangan jejaknya karena Jukbong tak dapat mencium apapun. Kini, bau ruh jahat itu telah menghilang. Hana menduga jika Jusok memasuki lift dan menemukan jejaknya jika Jusok pergi ke lantai 123. Waduh, tinggi banget ya. Setelah melewati lantai 73, Jukbong dapat mencium kembali keberadaan Hwang. Kini mereka menyadari jika Jusok akan bertemu Hwang. Tapi sebaliknya, kekuatan Somun malah menghilang. Bu Wigen memberitahukan jika kemampuannya tak bisa mencapai ketinggian tersebut. Dia meminta Somun untuk segera turun. Belum juga mereka turun, Hwang dan Jusok datang menemuinya. Sementara kekuatan mereka tak maksimal. Tapi berkat kerjasama yang baik, Hwang tak berkutik. Hingga tak diduga Heli datang sebagai tamu tak diundang. Dia menyerang Somun dan menghilangkan ingatannya dan memisahkannya dengan Bu Wigen. Heli senang dengan keberhasilannya. Tapi ulahnya ini tak hanya membuat mereka terkejut, bahkan Hwang protes pada ulahnya. Alasannya dikarenakan dia tak ingin Hwang mendapatkan kekuatan Somun. Kondisi Wigen yang tak stabil membuat mereka terkejut. Dia seperti terperangkap di suatu tempat. Niat Hwang untuk membunuh Heli dihalangi Mae-ok. Karena mereka tak dapat mengalahkan ruh jahat, kedatangan Pak Jangmul dengan senjatanya membuat mereka bersembunyi. Maka hancurlah hotel itu karena semburan peluru dari senjatanya. Hingga mereka dapat kabur dari lokasi. Moon tak sadarkan diri, kini mereka tak saling berkaitan dengan Bu Wigen. Mereka mungkin terjebak di White Ground, hanya orang yang statusnya koma yang bisa masuk ke area tersebut. Heli sengaja melukai Moon karena dia orang yang paling berpengaruh di timnya. Sementara ini yang penting buat Hyung, mereka dapat menangkap Lee dan Jusok. Di bagian lain Jusok dan Hwang tak bersepakat dengan rencana mereka. Karena Jusok hanya ingin balas dendam pada Lee. Somun masih tak sadarkan diri. Agar kakeknya tak curiga dengan apa yang terjadi pada cucunya, Jangmul menemui kakeknya dan menanyakan apa yang dilakukan mereka di saat Somun pingsan di masa lalu. Rupanya pengaruh kedua sahabatnya yang dapat membantu Somun agar cepat siuman. Mereka harus memberikan infus padanya karena Somun belum makan apapun. Dengan pikirannya, Hana memasuki alam di mana ruh Somun berada. Saat bertemu dengannya, Moon tak mengenal Hana. Menurut Moon, semua teman-temannya tewas saat berada di hotel. Itu pikiran yang tersisa di kepalanya. Rupanya dia koma sebelum melihat mereka kabur. Motak memberitahukan jika Jusok tertangkap kamera CCTV di dekat rumah Jae-hyul. Berarti dia mengetahui di mana Lee berada. Jae-hyul terkejut dengan datangnya kembali Mae-ok ke rumahnya. Dia kira Mae-ok sudah tewas setelah disandera Lee. Jae-hyul baru menyadari jika Ahjuma yang pernah menolongnya di masa lalu adalah Mae-ok. Keberadaan Lee di pelabuhan diketahui oleh Heli dan tim counter. Kemunculan Hana dihadang oleh Heli. Sementara Motak nampolin Lee karena selama ini ngejengkelin mereka. Di dalam kontainer yang gelap gulita, Heli tak berkutik.
Dengan mudah si Hana dapat mengalahkan dan menyerahkannya pada polisi. Dalam perjalanan, Huang menghadangnya. Setelah membunuhnya, dia mengambil ruh Heli. Di bagian lain, Somun bertemu dengan Chongsin, musuh bebuyutannya. Dalam ingatan terakhirnya, dia mengira jika kawan-kawannya telah tewas. Hana berusaha memberitahukan jika pendapatnya tak benar. Karena teman-temannya masih hidup. Selain itu, dia mengingatkan masa lalunya di mana orang tuanya masih hidup. Dalam kegelisahan, Somun dapat menghentikan truk yang menabrak mobil ayahnya. Dan cahaya Yung yang selalu menyertai kekuatannya mulai muncul kembali, dibarengi dengan Somun yang siuman. Di masa lalu, hubungan Jusok dan Somun sangat baik. Perbedaan rencana mereka membuat hubungan Huang dan Jusok memburuk. Dalam perkelahian, Jusok dapat mengalahkan Huang. Begitu juga dengan kembalinya Wigen ke alam Yung membuat teman-temannya senang. Somun berterima kasih pada teman-temannya karena telah merawat dirinya. 감사해요. 이제 다신. Di bagian lain, para pendemo masih menuntut Lee, orang yang telah menipu mereka. Lee akan dipindahkan ke lapas. Dalam perjalanannya, Jukbong mencium adanya Jusok. Somun yang menunggu di lapas segera bergegas mengejar bis tahanan. Kemunculan Jusok mengacaukan supir bis hingga mereka berhenti karena ulahnya. Keberadaan tim counter dan polisi tak dapat menahan mereka hingga Jusok membajak bis tersebut. Sementara Bu Jusok sedang menjenguk Minji. Tak diduga Jusok membawa bisnya ke lokasi pemakaman. Hingga akhirnya Bu Jusok mendengar polisi yang sedang melaporkan bis yang dibajak berada di tempatnya. Aksi Jusok terhenti mengetahui ibunya memohon agar anaknya menghentikan aksinya. Ulah ruh jahat memaksa Jusok untuk membunuh ibunya. Dia tak bisa melawan ruh jahat itu karena sudah dikendalikan olehnya. Akhirnya, Lee berhasil ditangkap tim. Kedatangan Somun berhasil mencegah Jusok untuk melukai ibunya. Untuk memutuskan pengaruh ruh jahat, tak diduga Jusok melukai dirinya sendiri. Mereka baru menyadari jika Somun memanggil cahayanya malah menambah kekuatan Jusok. Jadi wilayah Yung tak hanya dimiliki counter saja, melainkan Jusok. Itu sebabnya mengapa dia tega melukai ibunya sendiri. Di tempat lain, Jusok terus diprovokasi ruh jahat. Dia harus menyelesaikan balas dendamnya. Keputusasaan Jusok untuk bunuh diri ditahan oleh ruh jahat karena belum waktunya. Somun menemani ibu Jusok di rumah sakit. Sementara Lee ngoceh-ngoceh pada Motak karena dia tak bisa menjaga dirinya dari serangan Jusok. 2 tahun lalu, Huang mengetahui rencana Lee untuk membawa kabur uang nasabah. Lagi-lagi Lee tak bisa tenang karena Huang kini yang mendatanginya. Somun memberitahukan Jusok bahwa ibunya baik-baik saja. Dia memintanya agar Jusok kembali seperti dulu. Kedatangan Huang dengan membawa kepala Lee sengaja diperlihatkan pada reporter, guna memancing Jusok membunuhnya. Dia mengaku bahwa dialah pelaku pembunuhan Minji. Sesaat kemudian, dengan kemarahan, Jusok berhasil terpancing dan menemui Huang. Setelah membunuhnya, dia pun mengambil ruhnya. Tugas mereka tak hanya menangkap ruh jahat, mereka juga harus dapat membebaskan jiwa-jiwa yang tak bersalah agar dapat mencapai alam Yung, termasuk orang-orang yang berada di stasiun televisi yang menjadi korbannya. Salah satu caranya, Somun harus membujuk Jusok agar mau kembali pada dirinya sendiri. Kekuatannya kini Jusok bahkan dapat menyembuhkan lukanya sendiri. Keberhasilan Jusok membunuh Huang di depan umum membuat penelpon iseng mengganggu polisi karena mereka mengaku-ngaku sebagai Jusok. Kocak ya.
So-moon berkomunikasi dengan Jusok, tapi dia mengaku jika dia adalah Hwang dan kekuatannya telah sempurna. Moon memberitahukan temuannya pada Wigen. Dia mengakui jiwa Jusok masih ada, berarti mereka masih dapat memanggil ruhnya. 그 작은 가능성이 기대기엔 Menurut Wigen, resikonya terlalu besar dengan harapan sekecil itu. Motak dan temannya mendatangi kantor pengembang Baekdu. Ternyata Jusok berada di ruangan tersebut dan menyuruh teman Motak menembakkan pistol ke kepalanya. Untunglah Motak dapat mencegahnya. Jusok marah ketika Motak memanggil namanya karena dia mengaku sebagai Hwang. Motak terkejut mengetahui Jusok tak lagi mempan ditembak. Wah, dia mungkin punya ajian rawa rontek kali ya. Peluru yang tertancap di tubuhnya bahkan merotol dengan sendirinya. Kini saatnya Motak jadi bulan-bulanan. Walau dia diancam untuk dibunuh, Motak tak mau memberitahukan di mana markas mereka. Saat Jusok akan mengeksekusinya, tiba-tiba si Hanul menembaknya. Dari Alam Yung memerintahkan Motak untuk segera pergi dari tempat tersebut karena Jusok bukan lawannya. Kedatangan Motak yang pucat dan babak belur membuat teman-temannya terkejut, apalagi mendengar dia bertemu Jusok. Dia yang tak percaya ocehan So-moon jika jiwa Jusok masih ada di tubuhnya jadi marah dan menampolnya. Dia memberitahukan jika Hanul tewas olehnya. So-moon menemui Bu Jusok. Sang ibu rela bertanggung jawab karena perbuatan anaknya dan berharap anaknya bertemu dengan istrinya di surga. Jika dia mati, dia berharap So-moon mengabarinya. Di tempat lain, rupanya Hanul tak tewas, dia dapat disembuhkan oleh Jusok. Karena ulahnya menyelamatkan Hanul, kini pertentangan dalam dirinya semakin besar antara ruh jahat dan Jusok. Dia ngamuk-ngamuk sendiri. Dengan mencekik Pak Jangmu, kini Jusok tahu di mana mereka berada. Kedatangan Jusok ke tempat mereka di saat Mu sedang tak ada di tempat. Mereka mengumpet agar tak diketahuinya. Karena gaduh membuat Moon menemui mereka dan mendapati Jusok sedang menyiksa Jukbong. Dalam perkelahian, mereka semua tak dapat mengimbangi Jusok. Wigen menyuruh So-moon untuk meninggalkan tempat tersebut bersama timnya. Moon mengaktifkan bom waktu di ruang tersebut yang aktif 7 menit dan menyuruh mereka pergi karena pintu besi akan tertutup. Tapi So-moon malah tinggal di dalam karena dia akan menghadapinya sendirian. Saking kuatnya, tenaga mereka hingga lapangan tinju itu pun ambrol dah. Walah, parah ya. Mereka rupanya tak mau meninggalkan Moon. Mereka kembali memasuki ruang tersebut dengan datangnya Motak dan Hana untuk membantu Moon. Sementara bom waktu tersisa 4 menit lagi. Dengan berkumpulnya mereka, kini kekuatan pun berimbang. Si Jusok mulai terseok-seok dan muntah darah deh. Karena seluruh kekuatannya digunakan, maka tempat itu pun meledak. Dan mereka jadi pepes ayam tuh. Mungkin karena makannya dosa kali ya, jadi si Jusok tak tumbang-tumbang. Masalahnya, So-moon tak dapat mengeluarkan cahaya kekuatannya karena Jusok juga akan ikut menjadi kuat. Karena tak ada pilihan, mereka mencoba dengan kekuatan cahayanya. So-moon berusaha mencari jiwa Jusok yang asli, tapi malah bertemu dengan Hwang. Karena Moon memasuki dunia lain sehingga kekuatan mereka jadi berkurang. Teriakan Moon memanggil Jusok ngalah Hwang dan kawan-kawan yang muncul menyerangnya. Hingga semua mereka terancam tewas. Karena Moon menyerah, dia meneteskan air matanya. Tak diduga air mata itu memunculkan jiwa Jusok asli dan memberontaknya. Kini peran Hwang dan ruh jahat yang berada di diri Jusok mulai melemah. Rencana Jusok untuk bunuh diri dengan memanfaatkan besi yang ada di depannya dilarang oleh Hwang karena kejahatannya akan tamat. Tapi Jusok sudah terlanjur putus asa dengan apa yang diperbuatnya. Maka tak pikir panjang lagi, dia pun melakukannya.
Sementara bom waktu tersisa beberapa menit lagi. Ulah mengenaskan Jusok membuat Hwang terpaksa harus keluar dari tubuh Jusok. Sementara itu dimanfaatkan Somun untuk mengirimnya ke alam Yung guna mendapatkan hukumannya. 황필방이 뭐? Dari semua tim, hanya Somun yang masih tak sadarkan diri karena ruhnya masih mencari keberadaan Jusok. Di masa lalu, nenek Moon suka mengirimkan makanan untuk Jusok. Moon melihat brosur apartemen yang akan ditempati Jusok. Akhirnya Moon siuman. Begitu juga dengan Jusok. Dia menceritakan mimpi panjang yang dialaminya. Hwang tiba di alam Yung. Bu Wigen mengirimnya ke neraka. Waduh. 세상을 어지럽힌 죄. Dia menjadi santapan makhluk-makhluk penghuni neraka. Begitu juga dengan tim counter Cina bertemu dengan Mai Ok dan kawan-kawan. Jusok terharu melihat ibunya saat Motak membawanya ke kantor polisi. Wigen senang karena tim counter berhasil menghentikan aksi ruh jahat. Dia meminta Moon untuk melatih tim counter Cina agar bisa lebih baik dalam aksinya. Cerita ditutup dengan bantuan Moon diam-diam, Jusok dipertemukan dengan istrinya Minji. Cerita diawali Sogwon yang mengajak keluarganya untuk pergi ke suatu tempat. 할아버지랑 할머니인데? 날 진짜라 그치? Di bagian lain, detektif Gamotak sedang dikejar sekelompok orang. Dengan suara ketakutan, dia menelepon Sogwon untuk mengingatkan agar dirinya lebih berhati-hati. Belum sempat berpikir, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya hingga kedua orang tuanya tewas. Hanya Somun anaknya yang selamat. Mereka menyerang Motaik dan melemparnya dari atap gedung. Seorang pengemudi truk turun dan menghampiri mobil mereka. Setelah kecelakaan, Somun tinggal bersama neneknya. Dia mengalami cedera di kaki. Beberapa tahun berlalu, Somun remaja bersepeda untuk sampai di sekolahnya. Di kedai Ceromlah begitu ramai dengan pengunjung. Mereka kelompok tim counter yang bertugas menangkap para roh jahat yang bersembunyi di tubuh manusia. Hana memiliki pendengaran yang kuat, hingga dia dapat mengetahui seseorang yang memiliki roh jahat yang akan membunuh. Dia mengajak teman-temannya untuk beraksi. Resto itu hanya buka selama 3 jam saat makan siang. Somun dan kawan-kawan ikut mengantri, tapi harus kecewa karena Hana memberitahukan bahwa restonya tutup coy. Mereka bergegas meninggalkan resto sambil menghubungi anggota lain bernama Seojung. Merasa dikuntit, orang itu pun kabur dengan meloncati gedung-gedung. Hana harus terjatuh saat mendadak mendapat serangan darinya. Dengan munculnya Motaik, pertarungan semakin seru. Pria itu menendang Hana kayak main bola aja bro. Dengan kekuatan mistisnya, pria itu dapat mengalahkan mereka. Tapi dengan munculnya Mai Ok, pria itu kabur. Sementara Seojung menunggunya di stasiun. Karena tak mau mendengar saran Motaik agar tak menghadapi pria itu sendirian, dia pun tewas. Pria misterius itu bernama Ji Chong-shin. Dia menghisap roh Seojung. Asap putih yang keluar dari tubuh Seojung terbang ke angkasa guna mencari manusia baru sebagai tempat untuk numpang hidup. Dan asap itu mengenai Somun yang sedang berjalan dengan teman-temannya. Para counter menyesal tak dapat menyelamatkan Seojung. Saat Somun tersadar, dia merasa dirinya seperti kerasukan. Sejak saat itu, Somun mengalami hal aneh di mana lengannya menjadi kuat dan dapat menghancurkan apa saja yang dipegangnya, dan muncullah titik-titik hitam yang ada di jarinya pun tak dapat menghilang. 소문이지? 난 위겐이라. Dalam mimpinya, dia ditemui wanita berambut perak bernama Vigen. Saat menceritakan pada Imju, dia malah tak mempercayainya. Di perpustakaan, Somun melihat sahabatnya Yungmin sedang diperas oleh teman-temannya. 그 손 놔줘. Untunglah guru datang ke perpustakaan sehingga keributan tak terjadi. Kematian Seojung membuat mereka bersedih.
Ketua Jangmul menjelaskan bahwa Vigen telah merasuki anak muda 극적으로 살아남았다. 고막도 아니고. yang sebelumnya berada di tubuh Seojung. Ketua menyuruh mereka segera menangkap Chong-shin. 왜 그랬어? Yung-min memarahi kedua sahabatnya karena ikut campur dengan kelompok Hyokwo. Sepulang sekolah, Hyokwo, pewaris Taeshin Group, telah menunggu dan langsung menganiaya So-moon. Untunglah si Hana datang. So-moon teringat jika wanita ini yang memberitahukan restonya tutup. Dia diajak untuk menemui kelompoknya. So-moon terheran saat Hana memberitahukan tentang mimpinya yang didatangi wanita berambut perak. Begitu juga dengan tanda hitam di lengannya. 굿빌이야? Mo-taek tak yakin jika So-moon dapat bergabung dengan mereka karena kondisi kakinya yang cacat. So-moon heran melihat jari mereka mendapat tanda titik hitam yang sama. Mo-taek meminta So-moon untuk menutup matanya dengan timbal balik. Dia akan menyembuhkan cacat kakinya. 저승이에요? Ruh mereka menemui Vigen. So-moon diajak ke dua dunia yang berbeda. Vigen memberitahukan bahwa tugas So-moon untuk menangkap ruh jahat yang berada di tubuh manusia. Saat manusia membunuh seseorang, maka ruh jahat yang ada di tubuhnya akan menghisapnya. So-moon ingin membela korban saat melihat dua orang sedang berkelahi. Sayangnya, dia tak dapat menyentuhnya. Vigen menjelaskan bahwa aksi itu merupakan rekaman yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Semakin banyak manusia yang membunuh, maka kekuatannya pun akan bertambah kuat. Dan akhirnya roh jahat itu akan mengendalikan manusia. So-moon menolak saat diberikan pilihan untuk berpikir akan bergabung atau tidak dengan timnya. Tolakannya ini membuat ketiga anggota Uncounter kecewa. Alasannya, So-moon tak ingin mengecewakan kakek neneknya. Yung-min menelepon dan meminta untuk menemuinya di sekolah. Untunglah pembicaraan mereka didengar Hana. Rupanya So-moon datang hanya untuk dianiayai mereka. Tapi mereka tak mengetahui jika So-moon memiliki kekuatan baru. Sayang kekuatan So-moon tak dapat mengalahkan mereka hingga ketiga tim counter itu datang. Karena terus direndahkan, Mo-taek memberikan pelajaran pada ketiga bocah itu dan menghapus ingatan mereka. Ketiga bocah itu rupanya anak pejabat wali kota dan anggota kongres. Setelah tersadar dari pingsannya, So-moon terheran mengapa dia berada di tempat mereka. Sesuai janjinya, Mae-ok menyembuhkan cacat kakinya. Tentu membuat So-moon senang. Dia langsung saja berlari, Bray. Dia teringat masa kecil saat baru bisa berlari dengan ditemani ayahnya di pinggir pantai. So-moon tak menyadari jika dia telah memiliki kekuatan baru. Mo-taek mengetes kekuatannya. Dan dia terkejut dapat menghancurkan kursi kayu dengan tampolannya. Mo-taek melatih So-moon untuk berlari. So-moon melihat seorang anak sedang dianiaya ibunya. Setelah Mo-taek melihatnya, ternyata istri itu telah dirasuki roh jahat. Mereka berusaha menolong anak dan ayahnya yang sudah pingsan. Ini aksi pertama yang dilakukan So-moon menolong bocah. Hana memberitahukan jika ayah bocah itu hampir tewas karena ruh jahat yang berada di tubuhnya. Tanpa mendapat perlawanan, dia berhasil menyelamatkan si Ah-jusi. Untuk kali pertama, So-moon melihat reaksi seseorang yang dirasuki ruh jahat. So-moon resmi menjadi tim counter bahwa wanita tua itu berpesan agar tak menggunakan kekuatannya untuk balas dendam. Kekuatan So-moon dapat melampaui mereka bertiga hingga mencapai atap gedung. Esok harinya, Hyokwo dan kawan-kawan masih membulinya. So-moon terpancing emosi hingga dia menampolnya. Dalam sekejap, ketiga siswa dungu itu pun tak berdaya. Kini teman-temannya terheran melihat kekuatan So-moon. Hana memukul So-moon karena berusaha memegangnya saat mereka akan berfoto. Alasannya dia tak ingin ingatannya terbaca oleh orang lain. Hal ini pernah dialami juga kedua temannya. So-moon babak belur saat berlatih dengan Hana. Dia tak bisa mengalahkannya. Kekalahannya membuat So-moon terus berlatih.
Di sekolah, teman-temannya terkejut melihat Somun menendang bola begitu kencang. Tim counter menjemput Somun di sekolah karena ada tugas baru. Di bagian lain, seorang pria sedang menguntit temannya sepulang sekolah sambil memegang pisau. Mereka tiba di pabrik di mana pria jahat itu sedang menyandera korbannya. Pelaku ternyata karyawan pabrik yang sakit hati karena atasannya berbuat semena-mena padanya. 무슨 잘못을 했더라. 살려주이소. Lagi-lagi si Somun melihat cahaya yang memantul di dekatnya. Mereka terkejut mengetahui Somun yang menghadapi si penjahat. Sayangnya, Somun tak fokus karena teringat masa lalunya sehingga dia dapat dikalahkan. Hingga penjahat itu kabur membawa korbannya. Mereka terus mengejarnya dalam kegelapan. Somun menaiki patung pagoda guna mencari di mana penjahat itu berada dan dia dapat menemukannya yang berada di antara celah batu. Sementara Motek menahan batu yang akan menimpa gadis sanderanya. Somun langsung menyerangnya dan mendapat cahaya yang menguatkannya untuk melumpuhkan si penjahat. Kemunculan Hana langsung membantu Motek untuk menyingkirkan batu besar. Dalam aksinya, mereka tak sembarangan boleh membunuh penjahat. Karena Somun yang dapat mengalahkannya, sehingga dia yang harus membebaskan ruh jahat yang ada di tubuh pria tersebut. Kedatangan polisi dan ambulan untuk menjemput korban yang masih berada di gudang. Dalam kesempatan itu, Somun memberitahukan bahwa ayahnya bernama Sogon yang bertugas sebagai polisi di kota Nambu. Motek teringat kisah 7 tahun lalu. Saat dia siuman dari pingsannya, dia mengalami hilang ingatan. Dirinya yang terluka parah dapat selamat membuat dokter terheran. Apalagi dia diopnam selama 7 bulan. Saat itu dia mendapatkan kartu nama Sogon pada kantong jaketnya. Tapi dia tak mengenalnya lagi. Hingga kini, Motek masih menyimpan kartu nama tersebut. Dia menyadari jika Somun adalah anak Sogon yang selama ini menjadi teka-teki dirinya. Saat Somun tertidur di mobil, tangannya tak sengaja memegang tangan Hana. Hingga Hana mengetahui peristiwa kelam saat orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Di bagian lain, kekalahan Hyoko telah membuat kesal seseorang. Dia ingin membalaskan dendamnya pada Somun. Esok harinya, Somun pergi ke sekolah sambil loncat-loncat. Aksinya membuat kedua temannya terkejut. Baik hatinya selalu membela siapa saja orang yang dirundungnya. Walau sudah sembuh, Somun tetap memakai tongkatnya. Tapi kedua sahabatnya mengetahui jika kakinya sudah sembuh. Di tempat lain, Junggyu memarahi gengnya karena tak memberikan uang jago lagi. Kayak juragan angkot aja ye. Merasa penghasilannya terganggu, membuat Junggyu mendatangi sekolah guna mencari Somun. Tapi setelah bertemu Somun, dia terheran karena orang yang dicarinya hanyalah bocah cacat yang menggunakan tongkat. Pertanyaan Somun pada mereka membuat Junggyu marah. Tak butuh waktu lama, Somun dapat mengalahkannya coy. Kekalahan Junggyu dan kawan-kawan membuat Hyoko jadi kesal. Hana menceritakan tentang kisah masa lalu Somun yang menyedihkan. Dia berpikir jika itu bukan karena kecelakaan tapi pembunuhan. Peristiwa itu bertepatan dengan pemilihan wali kota. Setelah mengecek datanya, ternyata Motek dan Somun sama-sama pingsan di hari yang sama. Motek harus menyelidiki lebih lanjut dan melarang kedua temannya untuk memberitahu Somun. Motek menanyakan peristiwa 7 tahun lalu pada Jangmul. Apa alasan mereka ingin membunuhnya? Dia juga mendatangi kantor polisi Yungjin yang menangani kasusnya. Namun dia terkejut dengan laporan polisi bahwa Motek melakukan usaha bunuh diri. Tak disangka Motek yang sedang berada di kantor polisi bertemu dengan seseorang bernama Changgyu. Dia orang yang berusaha membunuhnya di masa lalu. Walau Changgyu termasuk DPO yang dicari polisi, tapi polisi tak menangkapnya. Bahkan mondar-mandir di kantor polisi. Karena dia dekat dengan pimpinan.
Mo-taek menemui detektif Kim yang menyelidiki kasusnya di masa lalu. Dia juga mengeluh bagaimana bisa buronan tersenyum lebar saat di kantor polisi. Saat mereka ngobrol, Mo-taek tak ingat bahwa mereka berdua pernah satu tim. Mo-taek kesal karena detektif Kim tak mau membantunya, walau sudah memperlihatkan luka tikaman di perutnya. Dia malah percaya dengan laporan investigasi polisi bahwa dirinya bunuh diri. Mo-taek meminta detektif Kim membuka kembali 2 kasus tersebut, termasuk kasus kematian So-kwon bukan hanya kecelakaan lalu lintas, tapi pembunuhan. Karena tak dapat mengalahkan So-moon, kini Yung-min dan teman wanitanya yang menjadi sasaran Hyuk-woo. Di tempat lain, Yung-min dan temannya babak belur karena penganiayaan. Mereka menghubungi So-moon yang tentu membuatnya marah. Sesampainya di TKP, kedua temannya mengingatkan agar So-moon tak melawan. Kemarahannya membuat cahaya bermunculan. Kejadian ini membuat Hana mengetahui ada sesuatu yang terjadi dengan So-moon. Dia dalam kondisi berbahaya karena tak dapat mengendalikan emosinya. Mereka bergegas menemuinya. Tak butuh waktu lama, So-moon membuat mereka tak berdaya. Untunglah kedatangan Mo-taek tepat pada waktunya sebelum So-moon membunuhnya. Hyuk-woo yang kabur ditangkap polisi, dan So-moon tak mengizinkan Mae-ok untuk menghapus ingatan mereka. Biarkan hal ini berakhir dan dia bersedia bertanggung jawab. Dengan berat hati, mereka meninggalkan So-moon sendirian. Di kantor polisi, wali orang tua ngoceh-ngoceh memarahi petugas melihat anaknya babak belur. Dia meminta So-min untuk dipenjarakan. Untunglah kedatangan sang ketua Jangmul menemui mereka dapat membuat situasi berbalik. Dengan membawa barang bukti potongan pipa besi yang digunakan mereka saat terjadi keributan, Jangmul tak segan-segan untuk memukul pejabat itu. Kalah dengan gertakannya, Pak Guru mengajak mereka berdamai. Tapi kemunculan Yung-min dan kawannya membuat Jangmul bertambah marah karena melihat luka-luka di wajahnya. Dia menyuruh polisi untuk menyelidiki kasus perundungan ini dengan bukti-bukti yang dibawanya. Walaupun itu anak Pak Wali Kota, gaspol aja deh. Kakek dan neneknya merasa khawatir karena mendengar keributan di sekolah. So-moon melepaskan tongkatnya guna memberitahukan bahwa kakinya telah sembuh. Tentu membuat mereka menangis karena terharu. Mo-taek kesal karena tak dapat mengingat masa lalu kasus apa yang sedang diselidikinya hingga dia dikorbankan. Dia menunjukkan kartu nama So-gyeon pada Mae-ok. Pasti ada hubungannya dengan kematian ayah So-moon. Dia ingin menyelidiki apakah pelakunya memang sama. Detektif Kim, mantan temannya, menyesalkan jika Mo-taek kabur dari rumah sakit. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Mo-taek meminta ponselnya yang disita kepolisian. Berita tentang keributan So-moon dan ayah angkatnya yang juga pengusaha sukses menjadi topik hangat di sekolah. Sekretaris wali kota menjemput Hyuk-woo di kantor polisi. Di tempat lain, Pak Wali Kota Shin sedang melakukan presentasi dengan proyek barunya di kota Jungjin. Persekongkolan pimpinan Choi dan Chang Kyu membuat detektif Kim kesal karena tersangkanya dibebaskan tanpa izin darinya. Tanpa ragu, Kim menemui atasannya dan ngoceh-ngoceh karena Pio, polisi yang telah menerima suap, dijadikan bawahannya. Kini Choi dikendalikan oleh para penjahat sejak kasus Mo-taek. Detektif Kim masih menyimpan ponsel milik Mo-taek. Saat Mo-taek dibawa ke rumah sakit, ponselnya terjatuh, itu sebabnya dia menyimpan ponselnya. Sambil memberikan ponselnya, Kim menyarankan agar Mo-taek tak datang kembali ke kantor polisi. Kini kita tahu jika Chang Gyu adalah adik Noh, salah satu pejabat Taishin Group.
민간인 생명과도 직결된 문제. Mae-ok mendapat kabar dari dunia lain bahwa mereka akan memecat So-moon sebagai counter karena ulahnya melukai warga sipil. Berita ini memaksa mereka untuk menemui Vigen guna menjelaskan alasan So-moon melakukan hal itu. Apalagi So-moon begitu peduli dengan nyawa orang lain. Dia tak sepantasnya dipecat dari kelompoknya. 여기서 책상 노름만 수가 필요했나? 그럼 끝까지 소문이 지켜내. Ketua Gi-hwan marah karena merasa dilangkahi dengan rencana wali kota Shin yang akan membangun taman rekreasi di tanah miliknya. Chong-shin ternyata anak sangpil yang juga keluarga Tae-shin Group. Dia menyuruhnya memberikan kontrak sewa tanah dan ahli waris pada ketua Gi-hwan dan membelikan kue untuk wali kota Shin. Di tempat lain, Mo-taek membetulkan ponsel lamanya dan menemukan beberapa foto pada ponselnya. Tapi semua informasi yang didapatnya tak lengkap. Tentu seseorang telah menghapus catatan di kepolisian. Mereka menelusuri foto-foto yang terdapat pada ponsel Mo-taek. Mae-ok melarang Mo-taek untuk bertindak langsung. Jika dia mendapatkan petunjuk, serahkan saja pada polisi. 매개체가 있어도 아저씨. 그쪽 일이지. 우리 일 Tugas mereka menangkap roh jahat. Mo-taek tak setuju karena ini menyangkut nasib dirinya dan So-moon. Hana terheran nama So-moon dibawa-bawa olehnya. Dalam catatannya, panggilan terakhir pada ponselnya kepada So-gwon, tapi entah apa yang dibicarakannya. Karena ketua Gi-hwan menolak untuk menandatangani ahli warisnya, sehingga Chong-shin membunuhnya. 이거 무슨 번호예요? 옛날 번호. Saat Mo-taek menghubungi nomor So-gwon, dia terkejut karena So-moon yang menerima teleponnya. Kini Hana dan Mae-ok yakin jika ayah So-moon memang berteman dengan Mo-taek. Di toko kue, Chong-shin dengan tutup kepala menyadari jika wanita di sebelahnya juga seperti dirinya. Sesampainya di rumah, wanita itu membuatkan jus dan makan siang untuk suaminya, yang ternyata istrinya itu membunuhnya demi mendapatkan uang. Tapi dia terkejut menyadari jika roh jahat telah mengendalikan dirinya. Kelebihan So-moon dapat memainkan cahaya membuat mereka terkejut, karena mereka tak dapat memainkan hal tersebut. Jika So-moon dapat memanggil wilayah Yung, maka mereka tak akan cedera atau mati saat beraksi. Selain itu, dia dapat dengan mudah menangkap roh jahat. Sayangnya So-moon tak dapat melakukannya, selain berteriak-teriak tak jelas. Tapi tiba-tiba So-moon dapat melihat seorang wanita yang harus segera mereka amankan berada di tos serba. Tiba di lokasi, mereka menyisir tempat tersebut. Di toko perhiasan, Hyang-hae berulah dengan mengambil kalung milik penjaga toko. Hanya So-moon yang dapat mengikutinya hingga masuk ke dalam lift. Karena tinggal dia sendirian dalam lift itu, membuat Hyang-hae curiga karena dikuntitnya. Dia langsung menyerangnya. Untunglah Hana dapat menemukan dan menyerang mereka. Sayangnya dia pun dapat dikalahkan. Hingga akhirnya pukulan Mo-taek dapat melumpuhkannya dan polisi dapat menangkapnya. Karena dikalahkan Hyang-hae, membuat harga diri Hana merasa dilecehkan. Dia pun berlatih kembali dengan samsaknya. Mo-taek memberikan foto-foto pada detektif Kim yang terdapat di ponsel lamanya. Untuk melanjutkan kasus lamanya, detektif Kim menemui ketua Gi-hwan, tapi malah menemukannya dalam kondisi menjadi mayat. Terbunuhnya ketua Gi-hwan membuat Sangpil dimarahi saudara-saudaranya. Padahal Sangpil tak menyuruh Chong-shin membunuhnya. Mereka kebingungan karena dokumen ahli waris belum ditandatangani ketua Gi-hwan. Dan kendala baru pun muncul di mana anaknya dari luar negeri akan mencari dokumen tersebut. Wali kota Shin meminta agar anaknya ditahan di bandara dan meminta jaksa untuk mengurusnya hingga urusan pemalsuan dokumen itu selesai. Mo-taek masih menyelidiki lokasi Wolwadong, area yang akan digusur wali kota.
dia menemukan 2 bocah yang masih tinggal di rumahnya. Di bagian lain, jaksa sedang disuap oleh wali kota agar membantu rencana mereka. Kedatangan tim forensik ke rumah Ketua Gihuan untuk melakukan penyelidikan membuat polisi korup pimpinan Pyo protes pada Kim. 잠깐 없는 척 Kehadiran bawahan Changyu untuk menyisir area Wolwadong dihadang oleh tim counter. Kemunculan Mo Taek di hadapan Changyu membuatnya terkejut, karena dialah orang yang telah membunuh Mo Taek 7 tahun lalu. Mo Tak langsung menampolnya deh. Mereka menyelamatkan kedua penghuni rumah tersebut. Changyu sudah tak berdaya. Hana yakin jika dialah pelaku penikaman masa lalu Mo Tak. Hana yang dapat membaca pikiran orang lain menyarankan untuk menghapus ingatan Changyu agar Mo Tak yang masih hidup tak diburu mereka lagi. Mo Tak mendapat informasi dari Kim jika Changyu adalah adik Noh, pejabat di Taishin Group. Mo Tak membawa Changgu sebagai umpan untuk mengetahui bagaimana reaksi mereka dan memasukkannya ke dalam karung serta menaruhnya di depan pintu masuk lobi kantor hingga Pak Noh melihat pesannya. Ternyata itu adiknya Changgu. Mo Tak memahami jika kasus ini ditutup walau ada detektif tewas karena keterlibatan Taishin. Mo Tak masih merahasiakan pembunuhan orang tua So-moon karena belum saatnya. Ulah So-moon mencurigakan kedua sahabatnya, tapi dia tak mau mengaku jika dia telah menjadi tim counter. 아프지 뭐. 어떻게 된 거야? 어제 기억이 안 나. Kemunculan Noh guna menanyakan apa yang telah terjadi tak mendapat informasi apapun karena ingatan Changgu telah dihapus. Kedatangan kaki tangannya memberitahukan jika itu olah Mo Tak. 7년 전에 죽은 놈이 어떻게 나타나요? Tapi pendapat ini ditentang Changgu karena Mo Tak telah tewas 7 tahun lalu. Perdebatan ini membuat Pak Noh jadi marah karena dipermainkan mereka. Di tempat lain, ulah Mo Tak yang telah melibatkan Hana membuat Mae-ok jadi marah. Dia sudah mengingatkan bahwa mereka jangan bertindak langsung tapi serahkan saja pada polisi. Changgu kesal karena Seol ngoceh-ngoceh tak jelas di depan kakaknya. Bagaimana mungkin orang yang jatuh di lantai 10 masih hidup, apalagi dia juga menikamnya berkali-kali. Mereka kembali mendatangi proyek yang masih ditinggali warga guna mengusirnya. Noh memaksa Sang Pil untuk segera membunuh Chong Shin. Tapi saat dia mengeksekusinya, kekuatan roh jahat yang terdapat di tubuh Chong Shin dapat mengendalikannya sehingga Sang Pil yang tewas dengan menembakkan dirinya sendiri. 나 죽이려고 한 거예요? So-moon teringat jika detektif Kim yang menyelidiki kasus lamanya 7 tahun lalu. Karena penasaran, dia mencari tahu berkas-berkas yang disimpan ayahnya. Kini dia tahu jika orang tuanya tewas dibunuh bukan dikarenakan kecelakaan. Dia kecewa karena Mo Tak merahasiakan hal itu. Kadung ketahuan, dia mengizinkan So-moon untuk menemani Mo Tak melakukan investigasi. So-moon mengingatkan Mo Tak, saat kejadian 7 tahun lalu status Pak Noh masih preman, belum jadi pejabat grup Taishin. Mereka tiba di lokasi proyek dan bertemu dengan detektif Kim yang juga sedang menyelidiki kasusnya. Saat So-moon melihat detektif Kim, dia teringat masa lalunya saat Kim menemuinya. Dari penyelidikan tapak kaki di TKP jelas pelakunya ruh jahat karena tiba-tiba meloncat ke atap rumah. Tak sengaja So-moon melihat foto-foto yang sedang diselidiki Mo Tak, yang ternyata sama dengan yang disimpan di ponsel ayahnya. Kini dia tahu jika orang tuanya tewas karena dibunuh saat menyelidiki kasus Yongnim. Hingga Mo Tak tak bisa menutupi lagi kasus kematian orang tuanya. So-moon kecewa dan pergi dengan sepedanya. Untunglah kedua sahabat menolong saat dia terjatuh di tengah jalan. Dia melihat pelaku yang membunuh orang tuanya. Esok harinya, Hana menemui di rumahnya dan berusaha untuk menenangkan So-moon jika mereka tak merahasiakan apapun darinya. Karena tertangkap basah kakeknya, So-moon tak sungkan-sungkan mengenalkan bahwa Hana adalah pacarnya agar mereka bisa ngobrol di dalam kamar. Di bagian lain, Mae-ok dan Mo Tak menemui nenek Wigen. Dia ngoceh-ngoceh karena So-moon tak kunjung bertemu dengan roh orang tuanya seperti yang dijanjikan mereka.
Menurut Wigen bahwa roh kedua orang tuanya belum sampai di surga karena sesuatu masih mengganjalnya. Dengan kekuatan ingatannya, Hana memperlihatkan kisah masa lalu Somun saat kecelakaan itu terjadi. Hana mengingatkan Somun tak boleh menyentuh apapun karena akan jadi masalah jika mereka merubah alur hidupnya. Ternyata itu ulah Chong-shin yang juga telah mengambil roh kedua orang tuanya. Itu sebabnya mengapa orang tuanya tak pernah sampai di surga. 악귀에게 잡아먹혔거나 Setelah menembak ayahnya, Chong-shin menghancurkan tubuh ayahnya di tempat penghancuran mobil dan melanjutkan dengan mencuri uangnya. Di rekaman TKP, tadi diduga Chong-shin dapat berkomunikasi langsung dengan Hana karena kekuatan ruh jahatnya yang ada pada dirinya. Dan Somun terpancing untuk menyerangnya, walau berkali-kali diingatkan Hana. Agar tak berlanjut, Hana keluar dari kisah masa lalunya dan mengingatkan jika Chong-shin memiliki kekuatan setara dengan mereka. Sebelum ayahnya tewas, Somun teringat saat itu orang tuanya mendengarkan pengumuman pemenang wali kota di mobilnya. Kini mereka tahu jika Yong-nim menghilang setelah menyelidiki sesuatu yang mencurigakan. Padahal dia juga bagian dari tim kampanye wali kota Shin. Pembunuhan Gi-hwan yang baru terjadi mungkin ada hubungan dengan wali kota Shin karena dia pimpinan kampanye Shin. Diduga jejak kaki yang mereka temukan di TKP adalah pelaku yang sama. 용의자가 악귀라고요? Motak memberitahukan penyelidikannya pada detektif Kim. Masalahnya, atasannya sengaja menutupi kasus tersebut. 저 사람들은 누구예요? Mereka mendatangi tempat rongsokan mobil. Motak memberitahukan jika Somun adalah putra Sogwan yang selamat. Dia juga mengingat Kim saat menyelidiki kasusnya di masa lalu. Maek menemukan jasad Sang Pil. Kim meminta mereka segera pergi karena dia akan memanggil tim forensik. Kedatangan kepala polisi di TKP langsung diserbu reporter. Di bagian lain, wali kota Shin yang baru saja terpilih wali kota kini disarankan untuk mengikuti capres atas saran ketua partai. Wah, sama aja ternyata ya. Tapi dia disarankan untuk menjaga jarak dengan grup Tae-shin. Jika kelamaan, oligarki akan mempengaruhinya. Shin menerima pesan dari kepala polisi jika Chong-shin akan masuk daftar buronan dan mereka menemukan jasad Sang Pil. Lagi-lagi, ulah Chong-shin yang sedang mencuri mobil pick-up diketahui pemiliknya. Berita Pak Song yang dibebaskan kepolisian karena tak terbukti membunuh Pak Han. Berita itu mengingatkan masa lalu Hana. Dia adalah pamannya yang diduga telah mencuri bisnis ayahnya. Penangkapan Pak Song dikarenakan aduan Pak Yo yang juga bawahannya. Kasus bermula saat Pak Song menemui kartu milik Pak Yo. Dalam kemarahannya, dia dibela oleh Han Seung-hwa. Setelah kejadian itu, Pak Yo menemukan Han tewas di toilet. Dia tahu jika penangkapannya karena ulah Pak Yo. Di tempat lain saat mabuk, Pak Song malah cuap-cuap bangga telah membunuh Han dengan tali kartu namanya. Pak Noh menyuruh menculik kembali Motak dan mengurungnya di gudang. Jika kasus ini terekspos, Pak Noh akan membatalkan untuk mendukung wali kota Shin jadi presiden. 우리 청와대 가나? Tim counter menyelidiki grup Tae-san dan kaki tangannya. Ketua Chow juga seorang bandar narkoba. Setelah mendapatkan proyek konstruksi, mendadak kota mereka penuh dengan pembangunan ulang dengan mengusir rumah-rumah warga miskin. Wah, kok mirip ya? Tae-san melakukan itu karena ada jaminan dari wali kota Shin yang berkolusi dengan oligarki. Padahal Tae-shin hanyalah kedok saja. Ada 11 perusahaan lain yang beroperasi dengan menjual narkoba dan pencucian uang. 대신 비자금 조사 들어갔었는데 기사도 사건도. Hana menjelaskan perusahaan itu pernah diinvestigasi beberapa tahun lalu karena dana gelap Tae-shin. Tapi kasus itu tiba-tiba menghilang. Penyidik kasus itu tiba-tiba muncul lagi di televisi sebagai pengacara Song yang mewakili Tae-shin. Dia juga pemilik konstruksi Daejong yang dulunya dimiliki ayahnya. Dia merampas milik ayahnya dengan cara menghentikan subkontraktor dan menyetop pinjaman dana pada perusahaan. Psikoplak Chang Yu membawa para begundal untuk menyerang resto Ceromlah. Kehadirannya disambut baik oleh Maek.
Motak yang memegang tangan Chang-gyu dapat membaca pikirannya sehingga mengetahui rencana Tae-shin yang akan menjadikan Pak Shin presiden. Karena mereka kalah gertak hingga kabur lagi deh. Mereka harus membatalkan rencana Tae-shin dan Pak Shin. Kemunculan inspektur polisi menemui ketua Cho membuatnya marah karena polisi mendapatkan DNA pembunuh Yong-nim. 이게 뭐야? 김영님 살해 용의자. Kejahatan oligarki ini tak lepas dari peran kepala polisi yang telah menerjunkan bawahannya di TKP. 김영님으로 고래 잡힐 일은 없는 거야? Oh, pantesin begitu toh. Dia telah meminta tim forensik untuk membakar barang buktinya. Ujung-ujungnya, Pak Noh yang jadi sasaran karena ulah bawahannya yang tak becus bekerja. Si Chang-gyu yang menguping pembicaraan mereka bergegas kembali dengan aksinya. Pak Cho heran bukannya Sang-pil membunuh Chong-shin, tapi malah dia yang terbunuh. Pak Shin berencana memfitnah Chong-shin jika dia pelaku pembunuhan berantai agar mereka fokus memburunya. Di tempat lain, Detektif Kim dapat membuka teka-teki kasus pembunuhan yang dilakukan Chong-shin. Kini siapa aktor di balik semua yang telah menyuruhnya? Chang-gyu yang terganggu dengan ulah counter berusaha membunuh mereka dengan truknya. Penyerangan pada mereka langsung berdampak pada tim Wigen di dunia lain. Tapi kekuatan tim counter membuatnya terheran karena mereka tak mati-mati seperti Tom and Jerry. Situasi resto Ceromlah milik mereka tetap ramai dipenuhi pelanggannya. Setelah resto tutup, mereka menyelidiki proyek wali kota Shin yang ternyata fiktif. Ketua Jang Mul mengingatkan kasus ini akan menjatuhkan Tae-shin Group. Dengan pergi sendiri, Motaik menemui Noh di kantor Tae-shin, yang tentu saja mendapat perlawanan dari mereka. Tapi Motaik berhasil menemui dan mengancamnya. Chang-gyu memberitahukan kakaknya jika Motaik bukan manusia, dia tak mati-mati walau terjatuh dari atap gedung. 괜히 성질을 돋구지 말. 떨어져도 안 죽고 트럭으로. Motaik menjelaskan pada So-moon tentang masa lalu mereka yang sedang menyelidiki kasus dengan ayahnya. Berita kejahatan Chong-shin ditayangkan di televisi sebagai pelaku pembunuh berantai. Mereka harus dapat menangkapnya sebelum polisi. 오늘부로 중진 씨는 결코 좌시하지 않을 것입니다. 특별 방법 비상체제에 돌입할 것이며. Di hari ulang tahun polisi, wali kota Shin memberikan arahan untuk segera menangkap Chong-shin. Setelah mendapatkan lokasi proyek Tae-shin dari Detektif Kim, mereka bergegas ke TKP dengan menggunakan mobil ketua karena mobil mereka hancur. Kini polisi sibuk mengarahkan penangkapan Chong-shin karena perintah Pak Wali Kota. 지청신에 관한 브리핑. Ulah Yang Hee yang selalu rese membuat pengacaranya dan polisi dibuat pening. Apalagi dia berusaha kabur dari kantor polisi. Mereka pun tiba di lokasi. Betapa terkejutnya jika tempat itu merupakan pembuangan limbah yang disalurkan ke bendungan kota tersebut. Dan airnya dikonsumsi oleh masyarakat Jungjin. Malam harinya, So-moon bertemu dengan Chong-shin. Ulah So-moon mengejar Chong-shin sendirian membuat Wigen khawatir karena dia dapat terbunuh. Dia tak mengetahui kekuatan Chong-shin yang dapat mengalahkan kedua temannya. So-moon babak belur dihajar Chong-shin. Dia memancing Chong-shin agar memasuki area sinarnya. Dan dia terkejut So-moon tiba-tiba menjadi kuat. Tapi karena emosinya tak terkontrol sehingga Chong-shin dapat mengalahkannya dengan kekuatan mistisnya. Karena itu membuat Wigen tak sadarkan diri. Mereka menghubungi counter dan segera mencari So-moon. Kemunculan Detektif Kim dapat menghentikan Chong-shin yang akan membunuh So-moon. Kim terheran karena pistolnya dapat direbut oleh Chong-shin. Saat itulah Motaik datang dan membantunya. Tapi si Chong-shin kabur dari tempat tersebut. Detektif Kim terheran saat Motaik memberitahukan jika luka So-moon tak dapat disembuhkan manusia. Mae-ok dengan bekerja keras berusaha menyembuhkan So-moon walau akhirnya kondisi dirinya juga menjadi lemah karena energi yang terpakai untuk menyembuhkannya. 정영 형사는 안 죽으려고. Identitas counter kini diketahui oleh Detektif Kim. Dengan susah payah Motaik menerangkannya karena sudah pasti membuat Detektif Kim akan bingung.
Seperti pistol yang dirampas dari tangannya itu sesuatu yang tak masuk akal. Tugas utama mereka untuk menangkap roh jahat yang bersembunyi di tubuh manusia. Lambat laun So-moon sembuh dari luka dalamnya. Berita di televisi tentang Puling yang memenangkan capres Shin membuat Chong-shin mengingat di saat ayahnya mengeluh karena dia yang bekerja untuk kejahatannya, tapi Shin yang menikmatinya. Dia harus balas dendam demi sang pil. Agar tidak terperangkap di wilayah Hyung, So-moon harus dapat menciptakan kekuatannya sendiri. Saat dia akan mencobanya, membuat Wigen khawatir. 그래? Hasil polling sementara pemilihan calon presiden masih dimenangkan Shin. Di bagian lain, Noh menghubungi Kapolda agar mereka segera menangkap Chong-shin. Selain itu, mereka harus meredam wartawan agar tak memberikan berita miring tentang dirinya sampai peletakan batu pertama proyek mereka selesai. So-moon dan Motek menemukan pergerakan di area proyek wali kota. Mereka menghampirinya, tapi seseorang yang datang bukan membawa limbah pabrik, melainkan bensin. Ternyata Ah Ju-si itu berniat seperti mereka untuk mensabotase proyek tersebut. Jika area itu terbakar, maka polisi dan pemadam kebakaran akan datang dan mereka menyadari jika area itu merupakan gunung pembuangan limbah. Dia kesal karena keluarganya menjadi korban akibat limbah tersebut. Karena satu tujuan, akhirnya mereka bekerja sama untuk menghancurkan wali kota Shin. 시청, 구청, 경찰, 환경부에 있는 Stasiun televisi akan menyiarkan wawancara dengan calon presiden Shin untuk menjelaskan rencana proyeknya. Begitu juga tim counter yang sibuk menyelinap ke stasiun televisi untuk mengacaukan acara tersebut. Senyum manis wali kota Shin berubah menjadi kemarahan di saat tim counter beraksi mensabotase acara itu. 겸손하시네요. Dengan membawa bukti limbah dan mengguyurkannya pada si wali kota Shin. Tapi aksi mereka membuat kemarahan ketua alam baka karena mereka bekerja bukan untuk menangkap roh jahat. Akibat kejadian itu, kini anggota dewan menekan mereka untuk membatalkan proyek tersebut dan memutuskan semua kontrak yang berhubungan dengan Tae-shin Group. Shin dan kelompoknya mendapat identitas keempat anggota counter. Chong-shin muncul di kantor wali kota. Sementara semua anggota counter sedang disidang karena ulah mereka telah melanggar pekerjaan utamanya. 사실입니까? Tapi Wigen hanya memutuskan untuk memecat So-moon dari keanggotaan counter. 없다고 판단. Perdebatan mereka menjadi sangat alot, apakah Moon akan diberhentikan atau tidak. Mereka mempertahankan argumennya masing-masing. Tapi sang ketua memutuskan agar Wigen memecat So-moon. Dalam ungkapan terakhirnya, So-moon menjelaskan bahwa dia ingin menyelamatkan kedua orang tuanya yang terperangkap di tubuh Chong-shin selama 7 tahun. 우리 엄마 아빠가 잡혀 있어요. Ternyata Wigen tak mengampuninya. Rambut dan lengannya kembali seperti semula. Hal ini membuat ketua Jangmo jadi marah. Tapi ketua tak punya pilihan selain mereka harus menghapus ingatan So-moon bahwa dia pernah bergabung dengan tim counter. Setelah menghilangkan ingatan Moon, ketua mengantarkannya pulang ke rumah dan menghapus ingatan kedua kakek neneknya. Mae-ok sangat terpukul dengan keputusan Wigen dan ketua. Setelah melumpuhkan semua penjaga wali kota, Chong-shin menemui wali kota Shin. Dia menunjukkan buku besar tentang catatan korupsi yang dilakukan wali kota Shin. Tapi si wali kota malah menyepelekan dan membakar buku tersebut dengan memberikan tawaran padanya. Esok harinya, Moon kembali bersekolah. Dia berjalan menggunakan tongkatnya. Dia tak luput dari intimidasi Yong-ho dan kawan-kawan. Begitu juga dengan kedua temannya yang akan menolongnya. Untunglah kedatangan guru menghentikan ulah mereka. Mae-ok kembali bertemu dengan Suho. Dia mencoba agar Suho berbicara kembali dengan Wigen agar So-moon kembali menjadi tim counter. Saat rapat, kesempatan itu dimanfaatkan Suho untuk mengajukan kembali So-moon bergabung dengan counter. Sayangnya ide itu ditolak. Mereka memilih orang baru bernama Lee, tapi dia menolaknya. 깨워드릴 수 있습니다. 계약을 하시면 Berita di televisi menyebutkan bahwa Chong-shin tewas di dalam mobil yang terbakar. Berita ini membuat panik So-moon dan tim counter karena berhubungan dengan ruh kedua orang tuanya. Hanya Motek yang tak percaya dengan berita itu. Saat Motek datang ke kantor polisi, dia terkejut karena So-moon mengingat tentang keberadaan orang tuanya.
Sesuai arahan wali kota Shin, kepala polisi mengumumkan di konferensi pers bahwa Chong Shin pelaku pembunuhan berantai bunuh diri. Rencananya ini tentu akan mengangkat namanya agar terpilih menjadi capres. Mo Taek dan detektif Kim memeriksa jasad Chong Shin. Laporan polisi menyebutkan bahwa sidik jarinya memang miliknya. Di luar dugaan, detektif Kim langsung memborgol Pak No yang baru saja keluar dari ruangan kepala polisi. Mereka menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan. 살인 교사 혐의로 체포합니다. Begitu juga dengan Chang Yu dan temannya yang ikut ditangkap. Di bagian lain, Chong Shin mengambil tas yang berisi uang dan paspor dengan menggunakan nama Lee Jae-hoon. Dia menemui seseorang yang memiliki roh jahat. Wali kota Shin kini resmi mencalonkan jadi capres. Ulah Hyokwo terus saja membuli Somun, walau berkali-kali Somun dapat mengalahkannya. Saat Shin menemui para pendukungnya, tiba-tiba Somun muncul dan melarangnya menjadi presiden. Dia teringat jika Somun bagian dari orang-orang yang telah mempermalukan dirinya. Dengan pendengarannya, Hana memberitahukan teman-temannya bahwa Chong Shin sedang mengumpulkan sesama roh jahat. Di tempat lain, Yang Hee yang akan dipindahkan ke lapas dikuntit oleh Chong Shin. Dengan berpura-pura pincang, mereka menculik Somun. 지청순이 만약 노리던 게 우리였다면 Hana menjelaskan bahwa Chong Shin sengaja mengumpulkan sesama roh jahat untuk membentuk kelompoknya. Padahal mereka untuk menangkap Chong Shin saja tak mampu. Sang penculik ternyata ulah Chong Shin yang kini sudah bergabung dengan Yang Hee dan satu orang lainnya. Kembalinya Somun menjadi manusia biasa diketahui mereka karena Somun tak berdaya saat dipukuli. Chong Shin marah saat Somun menyinggung dirinya telah membunuh ayahnya sendiri. Di bagian lain, Counter bergegas untuk menyelamatkan Somun. Saat mereka bertemu, perkelahian tak dapat dihindari. Hingga Suho terkena dampak dan langsung pingsan. Tentu membuat Wigen dan lainnya terkejut. Dia berusaha menghubungi Mo Taek yang sedang sibuk berkelahi. Satu persatu mereka pun tumbang. Dalam kebingungannya, Somun tiba-tiba dirasuki asap hijau. Itu sebabnya dia dapat berkomunikasi dengan Wigen, karena Mo Taek dan Hana tak ada yang merespon. Pingsannya mereka dikarenakan dikalahkan Chong Shin, membuat Wigen tak punya pilihan, dia harus membantu Somun untuk bergabung kembali dengan Counter guna menolong mereka. Ledakan di gedung itu membuat ketua Taeshin dan wali kota bahagia. Karena tak ada yang kembali mengganggu mereka. Somun yang telah kerasuki Wigen mengumpulkan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Mo Taek protes pada Wigen, sementara Hana dan Mae-ok dibawa ketua Jangmul dengan ambulan. Hanya Mae-ok yang terluka parah dan belum sadarkan diri. Jangmul terkejut mendengar wali kota Shin merekrut para roh jahat. Hana dapat mendengar permintaan Chong Shin agar wali kota menghapus DPO dirinya dengan timbal balik dia yang akan membereskan tim Counter. Kekhawatiran wali kota Shin masih terganggu dengan adanya detektif Kim yang selalu mengusik dirinya. Yang Hee yang memang rese dan susah diatur membuat Chong Shin marah karena dia tak ingin kabur ke luar negeri. 복권합니다. Somun sangat senang karena ketua alam baka memintanya kembali menjadi tim Counter. Kebahagiaan mereka jadi kesedihan saat mengetahui Mae-ok sedang sekarat. Ternyata Suho adalah anak Mae-ok. Dia sudah koma selama 1 bulan. Untunglah Mae-ok sembuh dan kembali ke rumah. Kini mereka berkumpul kembali dengan tim Counter. Sebelum Kim menginterogasi Noh, dia mematikan layar monitor dan mic-nya, sehingga Suryong tak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Noh tak bisa menyangga saat Kim memberitahukan tentang kedekatannya dengan Chong Shin. 한규가 관리하던 통장도 다 묶었어, 그년이. Di tempat lain, Choi kebingungan mengetahui semua rekeningnya diblokir karena dia tak dapat mendanai kampanye Capres Shin. Hanya memarahi Suryong yang dapat dilakukan Choi karena dia tak dapat membantunya. Choi menyuruhnya untuk segera menyingkirkan Kim, atau dia akan melengsarkan dari jabatannya.
Dengan bantuan Hana, Mo Taek dapat memperlihatkan rekaman kejadian 7 tahun lalu di mana saat itu So-kwon menemui dan memberitahukan jika dia menemukan kecurangan pemilu wali kota Shin. Dia memberikan kartu namanya. Setelah seseorang menghubunginya guna bersaksi tentang kecurangan pemilu, Suryong saat itu mencurigai dan membocorkan rahasia ini pada Chang-gyu sehingga mereka mengejar dan menjatuhkan Mo Taek dari atap gedung. Dalam kesempatan itu mereka berhasil mencatat kembali nomor si penelpon. Mo Taek memberitahukan nomor penelpon gelap pada Kim guna mencari tahu siapa orangnya. Ternyata itu detektif Kim sendiri. Mereka dulunya merupakan pasangan kekasih. Kim begitu senang jika ingatan Mo Taek telah kembali seperti semula. Mereka janjian untuk bertemu, tapi sayang sekali Kim sudah terkapar dengan luka di kepalanya. Dengan panik dia membawanya ke rumah sakit. Di masa lalu Mo Taek merahasiakan untuk bertemu dengan seseorang. Dompet Kim yang terjatuh dipungut Mo Taek, kini dia yakin setelah melihat foto mereka berdua yang tersimpan di dalam dompet miliknya. 직접 가고 싶겠지만은 나중에 어딨어요? Ketua memberitahukan Counter bahwa dia telah menghadiri pemakaman detektif Kim yang telah tewas. Mo Taek sangat kehilangan Kim. Terbunuhnya Kim dikarenakan dia telah membekukan rekening milik Pak No yang berhubungan dengan dana ilegal kampanye Capres. 그래서 Kali ini sebelum bersaksi, Mo Taek meminta izin Ketua Alam Baka karena kasus wali kota Shin berhubungan dengan roh jahat pimpinan Chong-shin. Setelah mendapat izin, mereka bersemangat untuk mengeksekusi rencana mereka. Dengan terbunuhnya Kim, kini Noh dibebaskan dari penjara. Di tempat lain, dengan bantuan temannya, Ketua Jangmul bergabung makan siang dengan wali kota Shin. Kini Choi, CEO Taeshin Group, merasa dikhianati oleh Shin setelah dia mengumumkan pencalonannya sebagai capres, di mana para oligarki berlomba-lomba mendekatinya. Guna memastikan kemenangan di Pilpres, Jangmul meminta dana kampanye sebesar 5 miliar. Lalu Shin memberitahukannya pada Choi agar segera menyiapkan dana tersebut. Tim Counter menyadari jika Shin telah memakan umpannya. Mereka mulai menguntit pergerakan uang cash tersebut. Dengan memepet dan mengempeskan roda mobil ban mereka, tentu menghambat perjalanan mereka. Menyamar sebagai petugas asuransi mobil, Mo Taek mendatangi mereka. Dengan ide konyolnya, Mo Taek dapat ngibulin mereka untuk keluar dari mobil dan berpura-pura pingsan. Setelah Maek menghipnotis seseorang yang masih berada di dalam mobil, mereka segera menukarkan koper-koper tersebut. Tanpa curiga, pengawal katro itu pun pergi dengan mobilnya. Koper-koper itu diserahkan pada Choi untuk dikirimkan pada relawan Capres Shin. Kaburnya Hyang Hee membuat Chong-shin kesal, walau dia dapat kembali menangkapnya. Di bagian lain, wali kota Shin senang karena uang yang dijanjikan diterima di hadapannya untuk diserahkan pada Jangmul. Betapa terkejutnya Shin setelah membuka kopernya. Begitu juga dengan Choi dan Noh yang menguping di ruangan sebelah mendatanginya. Dalam kesempatan itu, Jangmul mengambil bekas minuman mereka untuk dilakukan tes DNA. Wali kota Shin sangat marah karena merasa dibodohi oleh pimpinan Taeshin Group. Choi dan Noh melampiaskan kekesalannya pada bawahan mereka. Adu domba ini membuat hubungan Choi dan Shin jadi retak. Kemunculan Chang-gyu menyadari jika kelompok Counter masih hidup, dan inilah ulah mereka. Hasil tes DNA sesuai dengan ulah Noh dan wali kota Shin yang telah membunuh Yong-nim di masa lalu. Wali kota Shin terkejut saat polisi akan menangkapnya, apalagi saat dia mengetahui jika mayat Yong-nim yang terkubur di area limbah telah diambil oleh tim Counter. Noh kembali ditangkap polisi. Penangkapan Shin seperti mendapat durian runtuh bagi reporter. Mereka mendapat berita besar. Chong-shin mendatangi ayah angkatnya. Dia teringat dengan luka di kepalanya saat sang ayah menganiayanya di waktu kecil. Karena menyinggung masa lalu sehingga ayahnya kembali emosi dan berusaha melakukan kekerasan kembali. Sayangnya Chong-shin yang sudah dirasuki roh jahat membunuhnya. Suara tembakan ini membuat kedua rekannya terkejut. Ulah roh jahat pimpinan Chong-shin menjadi topik berita di televisi. Wigen memberitahukan bahwa Chong-shin sudah menjadi roh jahat yang sempurna. Kini dia dapat hidup abadi setelah mencapai tingkat terakhirnya. 기사님처럼
스스로를 치유할 수 있는 능력이 Hal ini membuat mereka panik karena tak dapat mengalahkan Chong Shin. 완전체가 되고 나서 한 달 지나 Wali kota Shin menjadi berita utama di televisi. Dia meminta sekretarisnya Jung untuk membalas dendam pada lawan politiknya. Di bagian lain, So-moon terus berlatih untuk mengumpulkan kekuatannya sendiri tanpa area Yung. Kini tim counter dan perkumpulan alam baka bekerja sama guna mengalahkan Chong Shin untuk membentuk kekuatan baru guna mengeluarkan roh jahat dari tubuhnya. Mereka memberikan tongkat untuk digunakan menghadapi Chong Shin. Di tempat lain, Mo Taek mendapat kabar jika pelaku pembunuhan Kim adalah seorang polisi yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Dan rekaman CCTV di area tersebut telah dirusak pelaku. Mo Taek menemui seorang pemilik mobil yang selalu memarkirkan mobilnya di area tersebut hingga dia mendapatkan rekaman CCTV pada dashboard mobilnya. Mo Taek meminta bantuan Hane guna menyelidiki rekaman CCTV tersebut. Dengan berpura-pura melaporkan temuannya pada Suryong, Hanel memberitahukan jika Mo Taek mendapatkan bukti rekaman CCTV di TKP. Tapi pembicaraan mereka direkam olehnya. Kini bawahan Suryong melawan detektif Yo. Dan Mo Taek berhasil menampolnya. Situasi berbalik, di mana Hyokwo kini malah digebuki kawan-kawannya karena tak mau membayar uang jagonya. Dengan murah hati, So-moon mau menolongnya, tapi Hyokwo yang angkuh tak mau berterima kasih. Kemunculan Choi membuat wali kota Shin jadi parno karena mereka menunjukkan rekaman pembunuhan Yong-nim yang terdapat di ruangan tersebut. Yong-nim adalah teman Jung, sekretaris Shin. Kini Shin di bawah kendali Choi. Berkat pendengaran Hana yang tajam, mereka mendatangi panti asuhan di mana Chong Shin dan kelompoknya sedang berada di sana. Chong Shin terkejut melihat kemunculan mereka. Tak buang waktu, mereka segera menggunakan tongkatnya untuk menangkap mereka. Saat usaha So-moon akan berhasil mengeluarkan roh jahat di tubuhnya, tiba-tiba bocah menghampiri dan mengganggunya. Sehingga Chong Shin menembakkan dirinya sendiri. Maka gatlotlah rencana tersebut. Sementara Ruh Chong Shin terbang untuk mencari tubuh lainnya. Di bagian lain, wali kota Shin sekarat karena tekanan yang dilakukan Choi, sedang dibawa ambulans ke rumah sakit. Mereka bersedih saat menemui kelompok alam baka. Wigen menjelaskan bahwa Chong Shin dapat mati karena aksi mereka berada dalam batasan lingkaran kekuatan baru. Dengan begitu, roh jahat yang berada di tubuhnya juga ikut mati. Hanya So-moon yang tak percaya dengan pendapatnya. Di tempat lain, wali kota Shin masih tak sadarkan diri. Roh jahat Chong Shin kini menghinggapi tubuh Shin. Dengan jiwa barunya, dia menghubungi Choi untuk bertemu. Kekuatan baru Shin dapat memerintahkan apa saja pada Choi. Karena Choi menyuruhnya, kini Noh membebaskan wali kota Shin dari tuntutannya dan dia mengorbankan dirinya sendiri. Berita dibebaskannya Shin membuat Wonter kecewa. Agar tak ribet, Shin menghabisi semua orang-orang Choi dan mengambil ruhnya. Dia menyadari jika Chong Shin kini menempel di tubuh ayahnya. Aksi So-moon yang akan menemui Shin ditahan oleh Hana. Mereka tak boleh sembarangan kali ini. Shin menargetkan harus membunuh So-eun, bocah yang terkena dampak limbah, agar tak bersaksi. Setelah Yang Hee menculiknya, saat mereka akan membunuhnya, kemunculan tim counter dapat menggagalkannya. Berita Taishin yang telah membuang limbah menjadi topik utama. Warga kesal dengan ulahnya sehingga melampiaskannya pada Choi. Usaha menangkap Chong Shin yang berada di tubuh Shin terus dilakukan. Tapi rencana ini digagalkan Yang Hee yang dapat mematahkan tongkatnya. Di masa lalu, Yang Hee juga orang yang telah membunuh keluarga Hana. So-moon tak menyadari jika kekuatan batasan area yang dibuat teman-temannya telah hancur, sehingga kekuatannya tak maksimal.
Untunglah Motaek datang dan membantu Somun untuk membunuh Shin. Tapi mereka dapat dikalahkan dan Shin kabur dari TKP. Sementara Hana yang penuh emosi menghadapi Hyang Hae. Dia dapat mengeluarkan roh jahat yang berada di tubuhnya. Di alam baka, Hana meminta maaf karena tongkatnya dapat dipatahkan. Pada rekaman CCTV, kini Hyokwo mengetahui jika ayahnya seorang pembunuh. Dia menemui Mae-ok di restonya. Dia tak masalah jika ayahnya dibunuh karena memang pantas mati. Tapi rupanya Hyokwo telah menjadi bagian dari roh jahat dan menyerang Mae-ok. Somun datang dan menghadapinya. Dia dapat menyelamatkan Hyokwo. Saat roh jahat itu kembali pada Shin, Motaek dan kawannya tak sanggup menghadapinya. Mereka mendatangi proyek pembongkaran yang akan dilakukan Tae-shin. Ternyata Shin telah menunggunya di area tersebut, hingga mereka baku hantam untuk mengeluarkan ruh jahat di tubuhnya. Dengan kekuatan yang sudah maksimal, Shin dengan mudah mengalahkan tim counter. Dia membuat kaki Somun pincang kembali. Tapi anehnya kekuatannya malah bertambah dan dapat mengalahkan Shin. Shin yang licik sebelumnya dia telah menyandera kakek dan neneknya dan memberikan pilihan padanya siapa yang akan diselamatkan di antara kedua orang tua atau kakek neneknya. Dengan kekuatan mistisnya, dia dapat mengendalikan truk untuk menabrak kakek neneknya. Tapi untunglah Hana dan Motaek dapat menahan laju truk itu. Hampir saja Moon dapat mengeluarkan roh jahat. Tiba-tiba Shin menampakkan ibunya, yang tentu saja dia menunda eksekusinya. Mae-ok mengingatkan Somun bahwa itu bukan ibunya, sehingga dia melanjutkan aksinya. Maka wujud asli Chong-shin menampakkan mukanya dan laju truk itu pun terhenti. Setelah semuanya usai, Wigen menemui Somun dan memberitahukan jika orang tua dan kakeknya baik-baik saja. Wigen memberikan hukuman pada Chong-shin setelah dia sampai di alam baka. Sepeninggalnya Chong-shin, wali kota Shin masih terbaring tak sadarkan diri. Akhirnya Somun bertemu kembali dengan orang tuanya. Mae-ok berusaha menyembuhkan kaki Somun yang dipatahkan Chong-shin. Dari rekaman CCTV, Choi terlibat dengan pembunuhan kedua bawahannya. Dan polisi menangkap wali kota Shin. Hana diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Berkat bantuan Hana, kakek neneknya pun bertemu orang tuanya. Hyokwo menemui mereka bertiga untuk meminta maaf karena selama ini selalu menyusahkan mereka. 그동안 미안했다. 검사 질문에 답변하세요. Dalam persidangan, wali kota Shin mengakui semua perbuatannya dan jaksa memutuskan bahwa dia dalam pembunuhan tersebut. 1 bulan kemudian, Wigen bukannya memberikan liburan untuk counter, tapi malah menyuruhnya untuk meneruskan pencarian roh jahat. Perintah ini mendapat protes dari Motaek. Dan drama Korea di Uncanny Counter berlanjut ke season 2. 보람은 있네. 힘들다. 카운터다.